Sebagian besar makhluk di dunia kacau percaya akan keberadaan peradaban instan, dan juga percaya bahwa peradaban instan menciptakan kekacauan. Tapi peradaban sesaat ini selalu terburu-buru, dan terlalu sedikit petunjuk yang ditinggalkan oleh mereka. Bahkan jika ada, itu sepenuhnya ditutupi oleh peradaban Yuanling yang mendahului. Setelah mendengar apa yang disebut Four Spirit Guides, Jiang Ziya secara alami terkejut, dan dengan cepat bertanya, ada apa dengan roh manusia ini? Ceritakan secara detail. Jiang Ziya tiba-tiba begitu bersemangat sehingga dia menakuti makhluk kecil itu. Saya tidak tahu banyak, tapi saya tahu bahwa petarung dewa terkuat di dunia mimpi akan disukai oleh Sekte Empat Roh, karena mereka sangat baik dan memenuhi syarat untuk berintegrasi dengan darah yang lebih kuat. Jiang Ziya merenung sejenak. Apakah prajurit dewa yang Anda sebutkan ingin memasuki gulungan abadi? Luo Nian sudah mengerti bahwa prajurit dewa ini harus sesuai dengan alam abadi di sisi lain, orang dalam gulungan itu. Gulungan abadi. Makhluk kecil itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu apa itu gulungan abadi, tetapi untuk menjadi prajurit surgawi berarti memasuki peta surgawi, dan hanya prajurit surgawi yang paling kuat yang dapat melihat orang-orang dari empat roh sekte melalui peta surgawi. Empat roh di gerbang roh adalah roh manusia, roh monkey, roh ular dan roh burung. Pejuang surgawi selalu menjadi impian makhluk pendek, jadi dia secara alami mengingat hal-hal ini dengan jelas. Senior Jiang Ziya, sepertinya gerbang empat roh kemungkinan besar akan menjadi peradaban instan. Luo Nian bertanya dari samping. Jiang Ziya mengangguk, seharusnya memang begitu, tetapi dunia kita yang kacau ini tampaknya sedikit berbeda. Mengapa gerbang empat roh melihat makhluk-makhluk di dunia kabut beracun, tetapi mereka tidak pernah melihat mereka di sisi lain dari dunia yang kacau itu? Dunia, Luo Nian juga sangat pintar, meskipun dia belum pernah ke sisi lain, tetapi hanya mempelajarinya dari orang lain, dia dapat mengetahuinya dengan tebakan cepat. Ada dua kemungkinan, bagian dari dunia misterius ke dunia kacau kita rusak, dan gerbang empat roh. Yang kedua adalah bahwa dunia kabut beracun ada jauh lebih awal dari kita, kemudian orang-orang dari sekte empat roh jatuh, menghilang, atau pergi, jadi kita orang-orang di dunia yang kacau tidak dapat melihat mereka. Jiang Ziya menatap Luo Nian dengan puas. Meskipun anak itu selalu memiliki beberapa kebiasaan buruk, dia lebih pintar dari sebelumnya. Dia menganggap Luo Nian sebagai miliknya selama periode kontak. Dunia kabut beracun ini telah melewati. Jiang Ziya bertanya lagi. Makhluk kecil itu menunjukkan kebingungan dan menggelengkan kepalanya, saya tidak ingat, saya hanya tahu waktu yang sangat lama perjalanan waktu terlalu lama, dan orang tidak bisa menilai panjang sama sekali makhluk kecil ini tidak merekamnya adalah normal untuk tidak mengingat dengan jelas, dan jawabannya juga diharapkan oleh Jiang Ziya, tetapi dia bertanya dengan enggan apakah peta Tuhan dihancurkan hari itu. Tanda tanya, makhluk kecil itu masih menggelengkan kepalanya. Ketika dunia mimpi hancur, dia tidak memiliki kemampuan untuk pergi ke jalan lingkar kedua, dan dia belum pernah melihat apa yang disebut Tian Shen-Tu. Zat beracun dalam radius ratusan mil telah musnah. Jika ada masalah di masa depan, setan gelap harus menyelesaikannya sendiri. Sebagai jejak terakhir dupa di dunia kabut beracun, tidak diketahui apakah setan gelap dapat berkembang. Selanjutnya, Jiang Ziya dan Luo Nian melanjutkan setelah berkeliaran di dunia mimpi beberapa saat, dia ingin menemukan jejak peta Tianshen, tetapi dia mencari ke beberapa arah, tetapi tidak dapat menemukan bayangan peta Tianshen. Di proses pencarian peta Tianshen, dia melihat beberapa pulau terfragmentasi lainnya. Jiang Ziya juga pergi ke pulau-pulau itu untuk memeriksa satu persatu, tetapi sayangnya pulau-pulau ini kosong dan tidak berbuah. Senior Jiang Ziya, suku iblis gelap baru saja mengatakan bahwa Anda harus melalui peta para dewa untuk melihat empat roh orang-orang yang ada di pintu, bukankah peta para dewa itu sebuah lorong? Bagaimana dengan gulungan abadi? Tanya Luo Nian. Jiang Ziya melirik Luo Nian, sebenarnya, ada juga spekulasi bahwa gulungan abadi itu sendiri adalah bagian yang mengarah ke dunia misterius. Lalu di akhir bagian ini, apakah senior Jiang Ziya pernah ke sana? Apakah ada orang di dunia kita yang kacau ini? Luo Nian bertanya lagi. Tidak mungkinkah? Murid Jiang Ziya sedikit menyusut. Apa yang dia peroleh di awal hanyalah lingkaran darah bagian dalam, jadi secara alami tidak mungkin menginjakkan kaki di lapisan terdalam. Tapi dia ingat bahwa lapisan pusaran terdalam diselimuti awan kabut hitam. Tampaknya orang-orang di dunia kita yang kacau ini tidak cukup baik. Luo Nian mengangkat bahu penuh arti. Jiang Ziya juga tersenyum tak berdaya, dia secara alami mengerti apa yang dimaksud Luo Nian. Jika Anda ingin melihat Four Spirit Guides orang lain, selama mereka memenuhi syarat, orang-orang seperti Jiang Ziya, Yuan Shitianzun, termasuk Muling,
bahkan tidak bisa memasuki ruangan terdalam, jadi bagaimana mereka bisa memenuhi syarat untuk melihat orang lain. Setelah keluar dari dunia kabut beracun, Luonian untuk sementara mengirim Jiang Xia kembali ke Jizeng Space. Meskipun Jiang Xia tidak memintanya, Luonian diam-diam menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri, mencoba menemukan jendela lain ke dunia. Dia samar-samar merasa bahwa di dunia Xuanliang, mungkin ada lebih dari 2 dunia seperti itu. Dari Husu, itu milik negara kecil terpencil di barat dunia ibu. Negara bagian ini sangat primitif, dan dipenuhi dengan sejumlah besar makhluk cerdas dan tidak beradab, biasanya hanya sedikit makhluk cerdas yang menginjakan kaki di negara bagian ini. Tekanan angin kencang jatuh dari langit, meniup hutan lebat yang berantakan itu terbalik. Setelah Monkey berwajah hitam ketakutan, mereka berteriak panik di hutan lebat, mereka mengira itu adalah ular angin yang keluar untuk berburu. Saat mereka panik, 7 bayangan hitam besar tiba-tiba muncul di langit, itu adalah 7 kapal udara raksasa. Ketinggian terbang ke-7 kapal udara raksasa ini sangat rendah, sehingga tidak menarik perhatian, tetapi karena ukurannya yang besar dan kecepatannya yang sangat cepat, mereka secara alami akan menghasilkan tekanan angin yang kuat, dan tanah tampak dibajak begitu mereka lewat. Gan Senior, apakah dia terlalu berhati-hati saat berkeliling seperti ini? Tanya seorang pria kuat dari Gunung Tai. Pergi ke barat jauh-jauh ke sini, tidak butuh waktu lama untuk memasuki lisan, selama Anda memasuki lisan, itu akan jauh lebih aman. Kekuatan super apapun di dunia induk ini perlu memiliki pertimbangan penuh jika ingin memindahkan lisan. Tetapi Gan Gaohan untuk sementara mengubah arah dalam perjalanan dan memilih jalan memutar, yang juga sangat memperlambat kecepatan migrasi orang-orang di Tiangong. Hati-hati berlayar selama ribuan tahun, jawab Gan Gaohan. Selama beberapa hari dan malam, wajahnya tegang, dan dia tidak pernah rileks sesaat pun. Faktanya, reaksinya telah mencapai batas, dari menutup gulungan abadi hingga memobilisasi migrasi, pada saat yang sama memberitahu lisan, dan kemudian mengambil jalan memutar tapi entah kenapa, dia selalu khawatir jauh di lubuk hatinya. Itu firasat buruk seperti rumput liar biasanya satu demi satu di benaknya. Gan Senior, bagian depan telah mencapai tembok batas negara bagian Liu, seseorang datang untuk melapor. Ada tembok pembatas yang tak tergoyahkan antar negara bagian, dan kata-kata Sanskerta yang cocok dengan konsepsi artistik harus dilepaskan sebelum tembok pembatas dapat melepaskan bagian tersebut. Lewati saja, kenapa harus melapor? Gan Gaohan bertanya dengan cemberut. Teks Sanskerta tidak cocok, lorong di dinding batas tidak bisa dibuka, dan kapal terbang kita tidak bisa lewat, jawab pria itu. Mendengar laporan orang ini, semua ahli di Tiangong sedikit terkejut. Apakah bahasa Sanskerta yang sesuai digunakan salah? Ning Suyuan bertanya. Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan pasti, tidak mungkin. Saya memeriksanya dengan cermat. Bahasa Sanskerta di kapal terbang itu benar. Seiring dengan fluktuasi ruang, sosok Lin Zanting muncul di depan semua orang, dan Lin Zanting berkata dengan wajah serius, tidak mungkin. Ada masalah dengan kapal terbang Gunung Tai, dan tidak mungkin kapal terbang Tai kita salah pada saat yang sama. Ada masalah, di mana kapal terbang Gunung Taijin. Baru saja, Gunung Tai dan Gunung Taijin sama-sama mencoba, tetapi kedua kapal terbang itu dihentikan di luar dinding kristal. Mengapa ini terjadi? Tanya seorang ahli Tiangong. Hanya ada satu kemungkinan, Lin Zanting mengangkat sepasang alis pedang, seseorang memodifikasi teks Sanskerta yang melewati dinding batas. Bagaimana? Ini mungkin. Itu adalah dinding batas. Aku tidak pernah mendengar ada orang yang dapat memodifikasi benda ini. Jibi ini adalah garis pemisah antar negara bagian, dan itu juga merupakan produk unik dari dunia induk. Manusia biasa, bahkan banyak dewa sejati, pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk melintasi banyak dunia besar, tetapi itu adalah sepotong kue untuk ras utama yang kuat, kata. Kata Sanskerta dikumpulkan. Dunia mana yang harus dituju, cukup tunjukkan bahasa Sanskerta yang sesuai. Aku akan pergi dan melihat-lihat. Sosok Gan Gaohan menghilang di tempatnya begitu Gan Gaohan selesai berbicara, dan saat berikutnya dia muncul di depan tembok pembatas. Dia mengulurkan tangannya dan mengetuk dengan ringan ke arah dinding batas, garis bahasa Sanskerta muncul di dinding batas, dan Gan Gaohan juga mengetikkan garis yang sesuai di tangannya. Dua huruf Sanskerta bergema, tetapi tidak ada jawaban, dan tembok pembatas tidak memberikan jalan. Ning Suyuan, Qiu Yinhe, Hechi dan yang lainnya juga bergerak dalam sekejap setelah melihat adegan penyelidikan Gan Gaohan, wajah mereka menjadi gelap. Ketika terjadi kesalahan, pasti ada iblis, terutama di saat kritis ini.
Karena kamu tidak bisa sampai di sana dengan cara normal, maka hancurkan, Lin Zanting tiba-tiba menyarankan. Meskipun negara bagian Lihu adalah negara bagian kecil, bukanlah tugas yang mudah untuk menghancurkan tembok pembatasnya. Jika Anda ingin merobohkan tembok batas suatu negara, Anda biasanya membutuhkan alam abadi. Namun, meskipun pembangkit tenaga istana surgawi yang hadir ini tidak berada di alam abadi, di satu sisi mereka menyatu dengan roh sumber chaotic, dan di sisi lain mereka juga merupakan pembangkit tenaga Saint Soul Realm. Tidak sulit untuk mendobrak tembok pembatas bersama. Menghancurkan tembok batas adalah hal yang relatif tabu di dunia induk, meskipun dinding batas yang seperti kristal ini perlahan akan sembuh setelah puluhan tahun rusak, tidak ada yang memilih untuk mendobrak tembok batas kecuali jika benar-benar diperlukan. Kalau begitu lakukanlah, kata Ning Suyuan dengan tegas. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan pada saat itu, suara itu jatuh, dan token dari pihak lain di tubuh Gan Gaohan, He Qi, Qiu Yinhe, dan lainnya yang hadir siap untuk bergerak, dan kekuatan mereka mulai menumpuk. Tepat ketika beberapa orang hendak menghancurkan dinding batas, sebuah lingkaran cahaya tiba-tiba muncul dari dinding batas yang semula jernih. Pada saat ini, seluruh tembok pembatas negara bagian Lihu berubah menjadi gelap gulita, dan tembok pembatas berubah warna. Dan di dinding batas yang dihadapi Gan Gaohan, sosok besar diproyeksikan. Itu adalah pemuda manusia, rambut hitam, mata hitam, terlihat sangat cantik. Tapi wajah cantik ini mengungkapkan kesuraman dan kejahatan. Hei, kamu mungkin tidak akan bisa menembus tembok ini, bocah berambut hitam itu menyeringai. Sosoknya sangat halus, seolah-olah dia datang dari dalam tembok, atau dari langit. Lakukan, Gan Gaohan meraung. Ning Suyuan, Qiu Yinhe, He Qi, dan pembangkit tenaga listrik Tiangong lainnya menembak dalam sekejap. Meskipun mereka tahu bahwa masalah di depan mereka tidak sesederhana itu, mereka semua adalah orang-orang dengan pikiran yang teguh, dan mereka dapat tetap tenang di saat-saat kritis. Apapun yang terjadi, ayo hancurkan tembok pembatas terlebih dahulu. Bum 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 bum. Satu demi satu cahaya pedang meledak di dinding batas, menyebabkan fluktuasi hebat di ruang sekitarnya. Bocah berambut hitam itu hanya mengulurkan tangannya sedikit, dan sebuah pola padat muncul di depannya, dan juga muncul di lapisan dalam dinding batas. Pola ini terlihat seperti jaring laba-laba besar, dan jaring laba-laba ini dapat menyebarkan kekuatan secara merata dalam jangkauan di seluruh dinding batas dari Husu. Intinya, ini juga merupakan cara transfer energi, dan juga kemampuan bocah berambut hitam itu. Serangan bersama oleh 6 atau 7 ahli Tiangong setara dengan pukulan penuh dari ahli alam abadi, yang seharusnya cukup untuk membuat lubang besar keluar dari dinding batas. Tapi karena adanya jaring laba-laba, dinding batas tetap tidak bergerak. Sangat lemah, kata bocah berambut hitam dengan nada meremehkan, sama sekali tidak mungkin untuk menguji kekuatanku. Setelah mengatakan itu, dia menghilang ke dinding pembatas. Tepat di atas tembok perbatasan, sebuah celah tipis muncul, dan kemudian terbuka seperti dua pintu, dan 3 kapal udara raksasa perlahan-lahan keluar darinya. Kata Yuxiong terukir di bagian depan kapal terbang, dan di bagian atas kapal terbang ada seorang pria berpakaian bagus, yang merupakan Jisuan Yuan, patriark klan Yuxiong. Ledakan, aura agung dilepaskan dengan Jisuan Yuan sebagai pusatnya. Daya tembus aura ini sangat kuat, meskipun 7 kapal udara raksasa di Tiangong dijaga oleh banyak lingkaran sihir, para murid di Tiangong masih tertindas oleh aura ini. Aura siapa yang begitu kuat? Apakah kita dalam masalah? Aku tahu perjalanan ini tidak akan sesederhana itu. Wajah murid-murid Tiangong semuanya jelek. Di tengah kapal terbang raksasa di Gunung Taiyi, 3 kristal merah besar disandingkan, kristal merah menyimpan tubuh Dong Huang Taiyi, Ying Lao dan Luo Zeng. Area di tengah pesawat raksasa itu dijaga ketat, dan di bawah perlindungan banyak penghalang, bahkan seekor nyamuk pun tidak bisa masuk atau keluar. Setelah Feng Ge melarikan diri dari kota jiwa, dia menemukan bahwa dia telah dibawa dengan kapal terbang oleh ibunya. Setelah menyadari bahwa Tiangong dan Luo Zeng telah mengalami perubahan besar, dia tidak berniat menerima pelatihan kota jiwa, meskipun dia tidak jauh dari alam jiwa suci. Alangkah baiknya jika Luo Zeng bisa bangun lebih awal. Melalui kristal merah, Feng Ge bisa melihat wajah damai Luo Zeng, seolah-olah dia sedang tidur. Mengapa kamu tidak mengatakan, alangkah baiknya jika ayahmu lolos dari masalah? Selir Yan tersenyum. Feng Ge berpikir sejenak, dan berkata terus terang bahkan jika ayah keluar dari masalah, dia mungkin tidak dapat melindungi istana surgawi, tetapi Luo Zeng bisa. Sebagai putri Kaisar Timur, ini agak terlalu banyak, bagaimanapun juga, Kaisar Timur adalah istana surgawi yang memimpin. Tapi apa yang dikatakan Feng Ge adalah kebenaran,
situasinya telah berkembang sampai saat ini, Tai Tiangong tidak bisa sendirian dengan Dong Huang dan Ying Lao. Selir Yan juga tahu kepribadian putrinya, jadi dia hanya tersenyum tak berdaya. Ketika dia hendak berbicara, dia dan Feng Ge merasakan aura yang luas dan berat di luar kapal terbang. Selir Yan mengerutkan kening, dan mengulurkan tangannya untuk melepaskan tembakan udara di permukaan tiang di dinding tidak jauh. Sebuah gambar di luar kapal terbang muncul. Setelah ibu dan putrinya melihat kapal terbang klan Xiong, wajah mereka menjadi gelap. Semua pusat kekuatan alam jiwa suci di Tiangong berdiri di permukaan kapal terbang raksasa. Ketika mereka menyadari bahwa Ji Xuanyuan secara langsung, keputusasaan tertulis di wajah semua orang. Hati Gan Gaohan, Ning Suyuan dan yang lainnya jatuh ke dasar lembah. Ada 3 perahu terbang di sisi lain, dengan beruang di tengahnya, dan Shen Nong terukir di sisi kiri, dan Min Yue terukir di sisi kanan. Hudu ada di sini. Ji Xuanyuan melihat ke bawah ke kapal terbang di bawah, dan lengan panjang pakaian Tionghoa-nya sedikit bergetar. Ayo, aku tahu kamu tidak sabar menunggu. Di atas kapal terbang di belakangnya, ada sesosok tubuh kurus berlari. Saat keluar, itu adalah Gui King bocah berambut hitam. Murid Gui King samar-samar berkedip karena kegilaan, dan sejak saat dia melompat dari kapal terbang, dia telah bergegas menuju kapal terbang raksasa seperti anak panah yang meninggalkan tali. Aku akan menghancurkan perahu ini. Jantung Gui King berdegup kencang, dan ada ekspresi kegembiraan yang aneh di wajahnya. Meskipun Gui King mampu membunuh secara sembarangan sebelumnya, mereka yang terbunuh semuanya dipilih dengan hati-hati oleh keluarga Ji. Setelah bertarung sampai batas tertentu, mereka akan dipaksa untuk tertidur lelap, yang sama sekali tidak ada artinya. Pada saat ini, itu bisa dianggap benar-benar melepaskan. Dia bergegas langsung ke kapal terbang raksasa, merasa ada banyak orang yang hidup di kapal terbang, dan merobek kapal terbang ini tentu saja adalah yang paling efisien. Beraninya kamu. Wajah Gan Gaohan sedikit menggelap, seolah-olah dia bermandikan es. Tangan kanannya bergetar hebat, dan segenggam kabut darah keluar dari lengan kanannya. Kabut darah dengan cepat memadat dan berubah menjadi pedang panjang. Pedang Tuhan, mati. Om, pedang itu, seperti kilat, memotong jalan bergigi guk-guk dan menebas ke arah depan Gui King. Gui King sepertinya hanya memiliki perahu terbang raksasa di matanya. Menghadapi pedang habis-habisan Gan Gaohan, dia tidak mengelak atau menghindar, dan menerima pukulan dengan tubuhnya. Cahaya pedang yang kuat meninggalkan jejak di tubuh Gui King, tetapi jejak itu hanya ada beberapa saat sebelum menghilang. Bocah ini tidak berada di alam sumber caotik. Tapi dia bisa menerima pukulan dariku dengan seluruh kekuatannya. Bagaimana mungkin? Mata Gan Gaohan penuh dengan ketidakpercayaan. Jika bocah berambut hitam itu berada di Chaotic Source Realm, dapat dimengerti untuk dapat memblokir pedang ini, tetapi dia tidak. Cahaya pedang barusan jelas meninggalkan jejak. Bisakah seseorang yang tidak berada di alam sumber Chaotic menerima pukulan darinya? Dia tiba-tiba merasa bahwa dunia semakin gila, dan beberapa anak muda yang ternyata benar-benar di luar harapan dan imajinasinya, seperti Luo Zeng, atau bocah berambut hitam di depannya. Hentikan dia. 3 mata jahat di tubuh Ning Suyuan berkibar, dan pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari mata jahat itu. Dadada. Pedang tajam itu langsung menusuk bocah berambut hitam itu, namun efeknya persis sama dengan yang ditimbulkan oleh Gan Gaohan. Pedang tajam itu bisa meninggalkan bekas luka di tubuhnya, tapi bekas lukanya dangkal dan kecil, dan menghilang dalam sekejap sembuh. Jangan berpikir untuk lewat. Mati untukku. Berhenti. Lin Zanting, Qiu Yinhe, He Qi dan yang lainnya juga mengambil tindakan satu demi satu, dan mereka semua mencapai tujuan mereka tapi hasilnya sama saja, dan tidak ada cara untuk menghentikan bocah itu. Boom, boom. Segera, Gui King menabrak sisi kapal terbang raksasa. Seluruh kapal terbang raksasa bergetar hebat, dan murid-murid Tiangong di dalam kapal terbang juga terhuyung-huyung untuk beberapa saat karena kemiringan kapal terbang yang miring. Cahaya kemasan di permukaan kapal terbang meledak, dan penghalang di permukaan langsung dihancurkan. Pada saat yang sama, retakan besar mulai menyebar di sepanjang kapal terbang, dan terdengar suara retakan yang sangat besar saat retakan itu robek. Retak. Cahaya diproyeksikan ke dalam kabin dari retakan, dan ada wajah pucat di dalam kabin. Murid-murid Tiangong ini berpikir bahwa pesawat ruang angkasa itu aman untuk saat ini, tetapi mereka tidak menyangka pesawat ruang angkasa itu akan terkoyak begitu saja, dengan cepat. Melalui celah, mereka dapat melihat bahwa hanya ada seorang anak laki-laki remaja di luar kapal terbang. Menghadapi anak laki-laki ini, tidak ada murid Tiangong yang berani menyerang. Saat semua orang mundur lagi dan lagi, sosok gesit bergegas menuju celah. Li Beixue mengetupkan kakinya yang panjang dengan ringan ke tanah,
meninggalkan bayangan lancang setiap kali dia menyentuh tanah. Ketika dia mendekati Gui King, dia mengangkat pedang panjangnya dan menjabat tangan kanannya pada saat yang bersamaan. Han Sensuo, sebuah gromet diletakkan di tubuh Gui King dengan kecepatan kilat. Bas, setelah rantai dipasang, itu berubah menjadi tanda dan muncul di leher Gui King. Keluar, Li Beixue memarahi, dan sebuah pedang dilemparkan ke depan Gui King. Pedang ini memiliki 18.000 kekuatan suci. Gui King menatap wajah oval heroik Li Beixue, kegembiraan di matanya menjadi lebih intens, dia mengulurkan tangan dan meraih pedang Li Beixue dengan acuh tak acuh, berniat merebut pedang itu dengan tangan kosong. Kekuatan lebih dari 10.000 benar-benar tidak cukup baginya. Dia telah dibaptis oleh Gan Gaohan dan orang-orang kuat lainnya di Istana Surga tanpa cedera apapun. Tapi saat Gui King menyentuh pedang Li Beixue, wajahnya sedikit berubah. Kekuatan dewa yang terkandung dalam pedang ini tiba-tiba meningkat 3 kali lipat, dan memiliki 54.000 kekuatan dewa. Dengan kemampuan Gui King, belum lagi 54.000 kekuatan suci, bahkan jika dikalikan 10 kali, dia masih memiliki cara untuk melanjutkan. Tapi dia tidak mengerti kemampuan Han Sensuo. Sebagai orang yang terikat, semua serangan Li Beixue akan dikalikan 3 kali lipat. Peningkatan kekuatan yang tiba-tiba ini membuatnya tidak mampu bertahan melawannya. Boom! Jianmang memukul langsung, meledakkan Gui King dari celah. Kakak senior benar-benar kuat. Aku meledakkan orang ini dengan satu pedang, dia memang orang yang kuat di alam jiwa suci. Saudari junior Beixue berada di tempat kesedihan pedangku, dan selalu. Banyak murid Tiangong di kabin melihat ini setelah satu adegan, dia langsung bersemangat, dan memuji Li Beixue dengan berbagai cara. Li Beixue memegang pedang, dahinya terkunci rapat, dan wajahnya sama sekali tidak rileks, hampir seperti pedang yang dia lemparkan dengan sekuat tenaga, tetapi bocah berambut hitam itu tidak terluka sama sekali. Secara alami, dia tidak melihat adegan di mana Gui King dikejar dan dibunuh oleh orang-orang Gan Gaohan. Sementara pujian semua orang masih terdengar, ada 2 raungan lagi dari lambung kapal. Tanda tanya koma tanda tanya tanda seru. Suara pertama datang dari cangkang, dan suara kedua datang dari geladak di bawah kaki semua orang, dan saat berikutnya Gui King muncul di dalam kabin. Dia menyentuh dagunya, menatap Li Beixue dengan senyum main-main di wajahnya, dan berkata sambil terkekeh, "Aku tidak akan membunuhmu sekarang, aku akan menghancurkan tempat ini dulu dan kemudian bermain denganmu dan kamu tidak berani." Tanda seru. Bahkan dalam menghadapi keberadaan yang tidak bisa dia kalahkan, Li Beixue tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Dia mengabdikan dirinya untuk budidaya pedang. Dia awalnya adalah murid Tiangong yang sangat murni, dan itu adalah kemampuan murni yang membuatnya menjadi begitu kuat selangkah demi selangkah. Pedang panjang mengikuti di belakang Gui King seperti bayangan. Hah, 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 hah. Cahaya pedang yang diledakkan oleh Li Beixue menghantam Gui King terus-menerus seperti air yang mengalir. Gui King menanggung semuanya dengan tubuhnya, dan pada saat yang sama terus mundur. Namun, ketika dia mundur, tangannya terus mengeluarkan semua jenis cetakan tangan yang aneh, dan setiap kali dia membuat cetakan tangan, dia meninggalkan simpul aneh di udara. Dia mundur dari sisi paling kiri kabin ke sisi kanan, dan Li Beixue menebasnya 30 atau 40 kali. Setiap pedang yang digunakan Li Beixue dengan seluruh kekuatannya, tapi dia tidak bisa melukai bocah berambut hitam itu. Apakah kamu sudah cukup memotong? Minggir jika kamu cukup memotong, garis ini sangat berbahaya. Gui King memberi isyarat, lalu itu adalah rute yang dia ambil sepanjang jalan kembali. Setelah itu, dia membuat simpul lain dengan kedua tangan, dan kemudian simpul yang dia tinggalkan di sepanjang jalan menyala, dan pada saat yang sama sebilah pedang besar muncul. Bilah yang dibentuk oleh ruang menyebar secara instan. Retak, seolah-olah sebuah pisau tajam besar yang tak terlihat telah ditebas, kapal terbang itu terbelah menjadi 2 dengan suara yang tajam. Setelah bilah luar angkasa tak terlihat membelah pesawat raksasa itu, ia terus melebar ke 4 arah. Ribuan kaki di atas langit, sekelompok angsa berkepala harimau terbang dalam bentuk 2 digit, dan angsa berkepala harimau di tengah tiba-tiba menjerit, dan angsa berkepala harimau itu berubah menjadi 2 bagian. Angsa berkepala harimau lainnya sama sekali tidak tahu apa yang terjadi, mereka hanya mengeluarkan seruan aneh seperti auman harimau, dan berhamburan seperti burung dan binatang buas. Celah lurus dan rapi juga dipotong dari tanah di bawah kapal terbang, celah ini memanjang ke utara dan selatan, memanjang sampai ke dinding batas di kedua sisi Huzu sebelum berhenti. Tumbuhan, makhluk, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya dipotong oleh bilah ruang angkasa ini di sepanjang jalan bagian. Bawah seluruh kapal terbang terbuat dari sebongkah batu apung utuh, jadi meskipun dipotong menjadi 2 bagian, tetap saja tidak jatuh.
Tapi 3 kristal merah yang disimpan di bawah kapal terbang langsung terekspos. Feng Ge, Selir Yan dan yang lainnya masih berdiri di samping kristal merah, melihat bagian kapal terbang dengan wajah muram, mereka hanya mendengar suara teredam dari kapal terbang dan berubah menjadi seperti sekarang. Kecemerlangan kristal merah yang mempesona di bawah pantulan matahari menarik perhatian Gui King, dan dia menatap tubuh berdaging di kristal merah dengan senyum menghina di wajahnya. Terlalu mudah. Tiangong ini bahkan tidak memiliki alam abadi, semuanya sampah, bagaimana bisa disebut kekuatan super. Wosh! Dengan tiba-tiba membalikkan tubuhnya, dia melewati parabola dan menembak lurus ke arah kristal merah. Ibu, Feng Ge mundur selangkah dan memanggil dengan cemas. Mundur? Aku tidak akan membiarkan dia lewat, perintah Yan Fei. Guratan api ilahi gagak emas menyebar di sepanjang kulitnya, tampaknya akan memasuki kondisi pertempuran. Tapi ibu, kamu sendiri yang bisa menghentikannya. Feng Ge tidak mengira Selir Yan bisa menghentikan bocah berambut hitam itu. Dia tidak sendiri. Lusinan sosok datang tiba-tiba dari ujung kabin, dan sepasang sayap tampak seperti bendera yang berkibar, berkumpul di kedua sisi. Yang berbicara adalah Feng Nu, dan yang datang itu adalah anggota suku Jinwu. Migrasi besar Istana Taitian, orang-orang Golden Crow di alam jiwa suci secara alami menemani mereka. Tetapi identitas orang Jinwu lebih sensitif, bahkan ketika mereka berada di Gunung Taiyi, mereka membuat pengaturan lain dan pada dasarnya tidak keluar. Sekarang mereka bermigrasi dengan Tiangong dan diatur di bagian bawah kabin. Sekarang kapal terbang telah dipotong menjadi 2, orang-orang Jinwu secara alami tidak dapat menahan diri. Wosh! Wosh! Melihat Gui King mendekat dengan ganas, Mingxi dan Bai Hu pergi menemuinya. Di antara klan gagak emas, kekuatan kedua orang ini jauh dari Gan Gaohan dan Ningsu, mereka adalah lengan kanan dan lengan kanan Di Jun. Puff! Puff! Saat mereka berdua mendekati Gui King, mereka menamparkan Gui King bersamaan. Kekuatan-kekuatan gabungan mereka tidak bisa diremehkan, dan mereka dengan paksa menamparkan Gui King. Setengah dari kapal terbang yang telah kehilangan kekuatannya saat melayang di udara perlahan berputar di udara karena gaya kejut balasan dari kedua telapak tangan. Cepat pindahkan kristal itu, kata Mingxi. Orang-orang Jinwu tidak mengkhawatirkan keselamatan Dong Huang dan Ying Lao, tetapi mereka harus menjaga Luo Zeng. Tanpa ragu, Selir Yan meletakkan kristal merah berisi Kaisar Timur di bahunya. Dan sayap Feng Nu terbentang, dan kristal yang berisi Luo Zeng diangkat, dan kristal merah yang tertinggal diangkat dengan lembut oleh pot putih. Saat mereka mengambil kristal itu, mereka bertiga akan membuka saluran luar angkasa dan menjauh. Tapi saat ini, suara Gui King datang dari tidak jauh, jangan pernah berpikir untuk pergi. Pisau panjang transparan muncul di tangannya. Pisau panjang itu tampak seperti ruang transparan, dan dia dengan lembut memegang pisau panjang transparan itu, kibasan pisau. Tanda tanya koma tanda tanya koma tanda tanya tanda seru. 3 suara runtuh datang dari sisi ketiganya, dan saluran luar angkasa yang didirikan oleh Feng Nu, Selir Yan, dan Bai Hu runtuh dalam sekejap. Pada saat yang sama, Gui King menebas kerumunan dengan pisau panjang di tangannya. Ada 2 fluktuasi spasial lagi yang terlihat dengan mata terbuka, menyebar ke arah Feng Ge, Selir Yan, dan lainnya. Fluktuasi ruang ini persis sama dengan bilah ruang tak terlihat sebelumnya, meluas ke depan, memotong segala sesuatu di sepanjang jalan. Menghindar, Selir Yan, Feng Ge dan anggota suku Jinwu bubar satu demi satu. Retak, kapal terbang, yang hanya tinggal setengah, dibagi menjadi 2 bagian lagi. Jika kamu membiarkanmu pergi dengan mudah, itu tidak akan menyenangkan. Gui King menjadi semakin bersemangat, dia terbang, melambaikan pisau panjang transparan di tangannya dengan liar. Setiap kali pisau diayunkan, bilah tak terlihat menyebar, dan bilah tak terlihat ini akan bergerak maju hingga akhir keadaan ini. Jika Anda melihat ke bawah dari ketinggian yang sangat tinggi, Anda dapat melihat garis tipis yang terbentang di tanah, dan benda apapun yang menghalangi jalur garis tipis tersebut akan dicabik-cabik tanpa ampun. Meski kekuatan pedang tak terlihat ini mengerikan, kecepatan pedangnya belum tentu cepat, setidaknya Selir Yan dan orang-orang dari suku Jinwu masih bisa menghindarinya. Namun tidak jauh dari kapal terbang raksasa di Seven Mountains, sulit untuk menghindari bilah yang berantakan, mereka tidak dapat lepas dari nasib terpotong, dan bahkan banyak murid Tiangong di kapal terbang yang terpotong menjadi 2 oleh bilah tak terlihat. Dan pembangkit tenaga jiwa suci Yu Xiong, Shen Nong dan Min Yue berkerumun untuk menemui pembangkit tenaga Tiangong yang telah melarikan diri dari kapal terbang hanya dalam waktu singkat, pemandangan menjadi brutal dan kacau, bau darah mulai menyebar di segala arah. Ada kapal terbang klan Xiong di atasnya,
dan Ji Xuanyuan terus menatap langit, seluruh tubuhnya seperti patung yang terbuat dari besi cair, dia bahkan tidak memeriksa situasi di bawah, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Meskipun Luo Zeng, yang disegel dalam kristal merah, berada di ujung jarinya, Ji Xuanyuan tidak bergerak. Di ketinggian 300.000 kaki, ada beberapa titik hitam kecil yang mengambang. Jika Anda mendekat, Anda dapat menyadari bahwa bintik hitam ini sebenarnya adalah kapal hitam. Setelah menerima perintah dari klan Yuanling, Ji Xuanyuan mengerti bahwa perjalanan ini tidak akan semudah itu. Istana surgawi yang bobrok tidak berada dalam lingkup perhitungan Ji Xuanyuan, dan tidak perlu beruang, wajah adalah lawan yang lebih merepotkan. 300.000 kaki di atas langit, ada 12 orang berdiri di sisi perahu hitam itu. Umumnya, kapal hitam akan menampung tidak lebih dari 13 orang. Posisi yang tersisa awalnya disediakan untuk dewa jahat, tetapi sekarang telah dibentuk kembali dan ditinggalkan di sisi lain. Dia tidak bisa keluar sebelum dia turun. Posisi ke-13A adalah kosong secara alami. Orang di bawah ini seharusnya adalah Gui King, kata Remaus Lingwu dengan suara tipis. Baru beberapa tahun sejak dia hidup kembali, aku benar-benar ingin turun dan menghancurkannya, bos, kapan kita akan melakukannya? Pria perunggu itu menyentuh hidungnya, dia tidak suka itu pria di masa lalu. Suara bos perahu datang dari jubah hitam, jangan khawatir, semua orang belum tiba, sayang sekali untuk bergerak sekarang. Kapan itu? Tanya pria perunggu itu. Tunggu sampai Fuxi tidak tahan lagi, jawab bos perahu. Meskipun pergerakan migrasi Tiangong cepat, bagaimanapun juga ini adalah proyek besar. Faktanya, di jalur barat dari 7 kapal udara raksasa, mata-mata terus melapor ke kapal hitam dan klan Xiong. Baik klan Xiong dan kapal hitam menerima perintah dari klan Wukong dan klan Yuanling, tujuannya sangat sederhana, untuk mengendalikan Luo Zeng dengan segala cara. Dan Gan Gaohan juga meminta bantuan dari Lisan di Pingitian. Faktanya, ketika Tiangong datang ke prefektur Yuanbei, 3 kekuatan Lisan, Yuxiong dan Hei Huan semuanya telah muncul, dan satu sama lain telah menemukan keberadaan satu sama lain. Tetapi pada saat itu Lisan tidak terburu-buru, Ji Xuanyuan dan bos perahulah yang sedang terburu-buru. Tentu saja mereka tidak ingin kapal terbang Tiangong memasuki wilayah Lisan, tetapi Ji Xuanyuan dan bos kapal itu sama-sama orang yang telah menghabiskan semua jenis trik, dan tak satu pun dari mereka ingin bergerak lebih dulu. Mantis menangkap jangkrik dan Oriole ada di belakang, semua orang ingin menjadi Oriole itu. Bos kapal itu sangat tenang, dan dia memimpin armada kapal hitamnya untuk mengikuti perlahan di ketinggian, tanpa terburu-buru atau melambat. Tapi klan Xiong sedang terburu-buru. Ji Xuanyuan tidak ingin menjadi yang pertama menyerang, jadi dia melepaskan Ghost Blue dan memblokir jalan mereka di Lihusu. Adapun Ji Xuanyuan sendiri, bersama dengan Senong dan Min Ho, mereka semua tinggal di kapal terbang masing-masing dan menunggu perintah. Jika Gui King terus membunuh seperti ini, mungkin giliran Lisan yang terburu-buru. Jadi bos kapal itu sangat yakin, dia merasa Fuxi pasti akan mengambil langkah pertama. Sentu, apakah kamu linglung? Tanya bos kapal. Sentu sedang duduk di sisi perahu, kakinya yang panjang sehalus porselen putih menggantung di udara, rok hitamnya berkibar tertiup angin, dan ada rasa lelah yang tersembunyi dalam pandangannya ke bawah. Dia terus menatap Gui King, memperhatikan bilah yang berkibar ke segala arah membentuk garis yang tidak teratur. Kamu tidak punya fantasi tentang Gui King, kan? Tanya tiang bambu yang dibalut perban. Mereka semua tahu bahwa Sentu sangat tergila-gila dengan Gui King saat itu. Sentu berkata dengan acuh tak acuh, Gui King ini adalah inkarnasi kebencian yang benar-benar baru, dia adalah orang lain. Dia tidak memiliki kenangan masa lalu. Sentu melirik bos kapal. Karena bos kapal sengaja menyebutkan masalah ini, saya khawatir dia ingin mengatakan lebih dari itu. Bos perahu berkata dengan tenang, sebagai penjelmaan dari kebencian, Gui King sebenarnya tidak terkendali. Faktanya, apa yang dilakukan Ji Xuanyuan hanyalah mengulangi apa yang telah kita lakukan. Cepat atau lambat, mereka akan dibalas oleh Gui King. Sentu berkata dengan acuh tak acuh. Mungkin itu tidak akan menjadi serangan balik, bos perahu itu menggelengkan kepalanya lagi. Mengapa? Sentu bertanya dengan bingung. Pemimpin telah menjelaskan bahwa tujuan dari perjalanan ini bukan hanya untuk mengambil Luo Zeng, tetapi juga untuk melahap Gui King, kata bos perahu. Telan hantu hijau. Siapa yang akan menelannya? Begitu kata-kata ini keluar, awak kapal hitam itu sedikit bingung. Dewa jahat itu, kata bos perahu dengan acuh tak acuh. Dia, bukankah anak itu masuk ke sisi lain? Pria perunggu itu bertanya dengan suara rendah. Kita bisa turun, kata bos kapal.
Turun ke anak itu. Bukankah itu juga? Roh sumber kekacauan emas perlu dikonsumsi untuk turun dari pantai lain, dan setiap roh sumber kekacauan emas sangat berharga. Ada begitu banyak makhluk kuat dari klan Wukong yang perlu datang, dan dewa jahat tidak mungkin datang, dia bahkan tidak pernah melangkah ke gulungan gambar abadi. Jika dia benar-benar bisa menyatu dengan Gui King, itu akan sangat berharga, kata bos perahu itu dengan tenang. Tapi esensinya tidak berbeda dengan Gui King. Dia bisa digunakan saat dia lemah, tapi dia mungkin tidak bisa mengendalikannya saat dia kuat, mata Shen Tu berkedip. Bos kapal mengangkat bahu, siapa yang tahu apa yang direncanakan pemimpin, kami lakukan saja pada saat ini, bos kapal sepertinya telah memperhatikan sesuatu, dan berkata sambil tersenyum Fuxi bisa jangan bantu lagi. Kekuatan destruktif Gui King terlalu kuat. Celah yang dipotong oleh bilah tak terlihat di tanah terpancar keluar, hampir memotong seluruh negara bagian Lihu menjadi bagian yang tak terhitung jumlahnya. Seperti alam jiwa suci, dan bahkan alam sumber kekacauan dapat dihindari. Tapi kali ini selama migrasi besar Istana Surgawi, ada beberapa murid yang dimuat ke dalam 7 kapal terbang, dan banyak murid tidak tahu apa yang terjadi, jadi mereka dipotong menjadi 2 bagian. Meskipun sebagian besar murid Tiangong telah tersebar ke segala arah, bilah tak terlihat menembus seluruh negara bagian Lihu, dan mereka tidak dapat mengelak sama sekali. Jika mereka tidak memperhatikan, mereka akan kehilangan lengan, patah kaki, atau bahkan dipotong menjadi 2. Fuxi juga ras manusia, jadi dia tidak tahan dengan adegan ini untuk melanjutkan. Saat Gui King membunuh dengan ceroboh, segel gosip besar muncul di dinding batas, dan ada segel gosip lain di depan Gui King. Ketika Gui King melihat segel gosip di dadanya, dia sedikit terkejut. Kemudian dia merasakan gelombang menakutkan datang dari belakang, dan sebuah lubang besar langsung meledak dari dinding batas yang kokoh. Fluktuasi yang mengerikan tidak berhenti setelah menembus dinding batas, tetapi mekar langsung di dadanya. Ledakan. Itu adalah kekuatan yang belum pernah dialami Gui King sebelumnya. Dia merasakan dadanya meledak, dan kekuatan yang tak tertahankan itu menekannya dengan keras ke tanah. Hanya akibatnya menyebabkan tanah runtuh, dan dia bahkan menjatuhkan tanah dari lubang besar. Meskipun lubang itu sedalam ratusan kaki, kekuatan yang tersisa masih menekannya, dan tanah hitam menutupi kepalanya, dan dia tidak tahu di mana dia tenggelam ke dalam tanah. Hanya saja kekuatannya belum hilang, dan sebuah kekuatan mengangkat dirinya lagi. Ketika Gui King mengebor dari lapisan tanah yang tebal, dia melihat seorang pria berambut hitam di depannya. Roh unik pria ini membuat Gui King merasa sedikit tidak nyaman. Sejak dia lahir, Gui King tidak pernah takut pada siapapun, dan bahkan dapat dikatakan bahwa dia tidak tahu apa itu ketakutan. Bahkan saat menghadapi Ji Xuan Yuan, dia tidak memiliki rasa takut. Tapi pria berambut hitam di depannya memberinya rasa takut. Pikir tidak ada yang bisa menjagamu. Fuxi melirik Gui King. Terserah kamu. Gui King hendak berbicara ketika tanda gosip muncul di wajahnya. Boom! Pukulan ini mengenai wajah, dan pembangkit tenaga listrik Immortal Realm akan mengaku. Tapi karena Gui King diubah oleh kebencian dunia ibu, dia menyatu dengan dunia ini. Meski dia masih sangat lemah, dia bisa dengan mudah mengendalikan keadaan. Kekuatan ini telah sepenuhnya ditransfer ke dinding batas olehnya. Boom! Kakak! Lubang besar lainnya muncul di dinding batas yang jauh, disertai dengan semburan retakan halus. Ini adalah kerusakan pukulan Fuxi yang disebabkan. Bisakah kamu mentransfer kekuatan tanpa batas waktu? Tanya Fuxi. Huff! Gui King menyeringai. Tunggu sampai aku benar-benar menghancurkan tembok batas Lihuzu, dan lihat apakah kamu bisa bertahan, kata Fuxi, mengepalkan tinjunya lagi. Pada saat yang sama, pola gosip muncul di tubuh Gui King. Wajah, dada, kaki, perut. Apa yang kamu pikirkan? Ada sedikit ketakutan di mata Gui King. Pukul kamu. Setelah Fuxi selesai berbicara, tinjunya pecah, langsung berubah menjadi bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke tubuh Gui King. Gui King saat ini belum sepenuhnya dewasa, tetapi masih ada celah antara dia dan dia saat itu. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti seberapa kuat Gui King dewasa. Para patriark dari negara adidaya itu menilai bahwa Gui King dapat mengendalikan dunia induk. Potensinya terlalu kuat. Jika dia benar-benar dibiarkan tumbuh, konsekuensinya akan mengerikan. Saat itu ketika Gui King mengkhianati Hei Chuan dan membuat bos kapal menjadi berantakan, negara adidaya lainnya senang melihatnya. Lagi pula, Hei Chuan juga merupakan peran yang dipanggil semua orang untuk bertarung di dunia induk. Tapi memikirkan pertumbuhan Gui King yang hampir tak terbatas, negara adidaya itu mulai bekerja sama dengan kapal hitam untuk akhirnya menjatuhkan Gui King. Bahkan jika hijau hantu belum tumbuh sepenuhnya, itu sudah sangat kuat.
Kekuatan Fuxi sangat menakutkan, setelah ditandai dengan segel 8 diagram, kekuatan tinjunya memiliki daya tembus yang mengerikan dan hampir tidak dapat dihindari. Bum 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 bum. Gui King adalah target tak bergerak di depan Fuxi. Dia tidak bisa membunuh pedang tak terlihat sekarang, dan akhirnya memberi murid Tiangong kesempatan untuk bernafas. Murid-murid Tiangong berdiri di tanah atau melayang di udara, menyaksikan Gui King yang dipukuli oleh bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya, jantung mereka berdetak kencang. Metode pemukulan semacam ini, bahkan alam abadi akan dihancurkan menjadi bubur, bukan? Tapi Gui King masih mempertahankan aslinya. Murid Tiangong tidak mengerti, tetapi banyak ahli di Tiangong memahaminya. Begitu Gui King memasuki negara bagian Lihu, dewa yang sebenarnya telah mengandalkan negara besar ini, dan tentu saja semua luka yang dideritanya dipindahkan ke sana. Setiap kali Fuxi memukul, sebuah lubang besar akan muncul di dinding batas Li Huzu yang tidak bisa dihancurkan. Tembok batas dari Huzu memiliki lingkaran penuh di sekeliling seluruh Dazu, tembok batas memang besar, tetapi lubang besar pecah di dinding batas, dan tembok batas tidak dapat menahannya seiring waktu. Gui King masih tidak dapat mentransfer kekuatan yang dia miliki sesuka hati. Bagaimanapun, dia hanyalah perwujudan kebencian dari dunia ibu. Jika tembok batas benar-benar runtuh, dia pasti akan mati. Begitulah hantu hijau terakhir terbunuh. Pada saat itu, negara tak terbatas adalah negara bagian besar 12 kali lebih besar dari negara bagian Lihu, tetapi hijau hantu dipasang di tengah negara bagian tak terbatas oleh salib kekuatan hati, tanda dari pantai seberang, dan dipukuli oleh beberapa pembangkit tenaga Immortal Realm pada akhirnya, setelah dinding batas seluruh negara keabadian runtuh. Gui King dihancurkan sampai mati hidup-hidup. Sekarang Fuxi menggunakan trik yang sama. Jika kamu, Jisuan Yuan, Senong, dan Min Hu tidak bergerak, maka aku akan menghajar Gui King sampai mati. Bukannya Fuxi tidak pandai berhitung, tapi dia lebih suka menerobos dengan kekuatan, sederhana dan langsung. Karena serangan Fuxi, pertempuran besar dan kecil lainnya juga dihentikan. Ketika Gan Gaohan, Ning Suyuan dan yang lainnya melihat penampilan Fuxi, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Dalam kasus Luo Zeng tidak dapat bangun, satu-satunya pendukung istana Taitian mungkin adalah Lisan, meskipun 7 kapal terbang semuanya terfragmentasi, dan murid-murid Tiangong terbunuh dan terluka, belum terlambat bagi Fuxi untuk muncul. Anggota keluarga Xiong yang kuat di alam jiwa suci semua menoleh untuk melihat ke langit di atas tembok batas, mereka tahu bahwa mereka tidak cukup untuk mengalahkan Fuxi, jadi mereka secara alami ingin melihat sikap patriark. Jisuan Yuan berdiri di atas kapal terbang, masih tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dari waktu ke waktu, gemuruh dinding batas yang hancur terdengar, seperti Gui King memohon belas kasihan, mengingatkan Gui King bahwa dia dipukuli sepanjang waktu. Jika kamu melangkah lebih jauh, kamu akan dipukuli sampai mati. Sebuah transmisi suara diam-diam memasuki telinga Jisuan Yuan, pemilik suara itu adalah Senong dari klan Lishan. Jisuan Yuan sedikit menyipitkan matanya, dan akhirnya berkata kepada Fuxi Huangqi, orang ini dari keluarga Ji saya, bisakah Anda menjaga 1 atau 2 tangan? Hah? Pukulan asli Fuxi tiba-tiba berhenti, tetapi kekuatan yang terkandung dalam pukulan itu masih meledakkan diagram gosip di permukaan tubuh Gui King. Bang! Boom! Gui King baik-baik saja, dan lubang besar lainnya muncul di dinding batas. Beberapa rongga terhubung satu sama lain, dan dinding batas ini runtuh secara langsung. Fuxi mendongak dan berkata sambil mencibir, keluarga Ji Anda berani membantai murid-murid Tiangong, dan Anda masih berharap saya menahan diri. Tidak ada yang salah dengan itu, tetapi serangan Huangqi tampaknya tidak adil, bukan? Jisuan Yuan bertanya dengan tenang. Meski situasi di dunia induk akhir-akhir ini sangat tegang, wajah antara negara adidaya ini belum terkoyak. Setidaknya klan Xiong tidak menyatakan perang terhadap Lisan, dan tindakan Fuxi agak tidak diketahui. Wajah Fuxi tampak meremehkan, Kaisar Hong, Anda masih harus menunjukkan lidah Anda saat ini. Sekarang orang-orang di Tiangong berasal dari lisan saya, siapapun yang berani menggerakkan jari murid Tiangong, saya akan membunuhmu. Ledakan dia menjadi sampah. Apakah kamu mengerti? Tanda tanya. Semua murid di Tiangong tergerak ketika mereka mendengar kata-kata Fuxi. Penguasa manusia selalu dianggap sebagai keberadaan manusia terkuat, tetapi sekarang dia bertekad untuk melindungi mereka. Kamu ingin menyatakan perang terhadap klan Xiongku. Vena di dahi Jisuan Yuan menonjol, dan ada jejak kemarahan yang tak tertahankan di matanya. Sebagai kaisar dari klan Xiong, dia tidak dapat menahan diri bahkan jika dia dipecat secara terang-terangan oleh Fuxi. Fuxi melirik Jisuan Yuan diam-diam, dan berkata sambil tersenyum, kamu datang jauh-jauh untuk melihat pemandangan. Faktanya,
Beberapa negara adidaya sangat jelas bahwa dunia ibu sudah dalam bahaya, dan saya khawatir itu akan sepenuhnya hilang, hancur hari ini pecah. Karena ini masalahnya, aku khawatir Ji harus belajar banyak. Jari-jari Ji Xuanyuan dengan ringan mencabut dadanya, dan gaun sutra emas itu tertiup angin, digantikan oleh baju besi hitam yang pas. Fuxi terkenal, dan kata kaisar manusia saja sudah cukup untuk dihormati oleh semua ras sebagai manusia terkuat. Namun, setelah klan Xiong menjadi sangat kuat dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan sebenarnya Ji Xuanyuan dari klan Dihong menjadi misterius, dan beberapa orang bahkan menyimpulkan bahwa kekuatan Ji Xuanyuan bahkan lebih tinggi daripada Fuxi. Ji Xuanyuan merentangkan telapak tangannya ke udara, dan ada celah di telapak tangannya, darah menyembur dari celah itu, dan dengan cepat berubah menjadi pedang sederhana sepanjang 3 kaki. Itu adalah pedang kelahiran Ji Xuanyuan yang diubah dengan mengandalkan darah tingkat akar, yaitu pedang Xuanyuan. Meskipun Ji Xuanyuan dan Fuxi memiliki kekuatan super yang berbeda, mereka juga sering berurusan satu sama lain selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengenal karakter Fuxi dengan baik, dan begitu dia memilih jalan, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jadi Ji Xuanyuan harus keluar semua. Aku akan menahan Fuxi, Min Hu, kamu pergi untuk memblokir bos kapal, Lai San, dan kamu bertanggung jawab untuk membawa pergi Luo Zeng, kata Ji Xuanyuan melalui transmisi suara. Faktanya, Ji Xuanyuan memiliki tujuan lain sebelum keberangkatan, seperti membunuh Dong Huang dan Ying Lao sepenuhnya. Tapi sekarang ketiga kekuatan itu terjerat, situasinya menjadi terlalu rumit, dan semakin tidak pasti Ji Xuanyuan untuk dipaksa untuk bertarung. Bagaimana dengan Nuwa? Kata Min Hu. Semua orang takut dengan kekuatan bertarung Fuxi yang menakutkan, tetapi bahkan lebih takut pada kebijaksanaan permaisuri Nuwa. Sekarang Nuwa menyembunyikan rahasianya, itu secara alami akan membangkitkan kewaspadaan dari pusat kekuatan Immortal Realm ini. Di kedalaman mata Ji Xuanyuan, jejak ketakutan muncul. Selama Nuwa tidak bergerak, itu akan menjadi penghalang besar bagi mereka. Perahu hitam akan mengganggu situasi, dan semuanya akan berubah, jadi kita hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu, kata Ji Xuanyuan. Jika memungkinkan, Ji Xuanyuan tentu berharap untuk merencanakan strategi di setiap langkah, tetapi situasinya tidak memungkinkan. Ayo kita lakukan. Ji Xuanyuan mengangkat pedang Xuanyuan di tangannya, dan cahaya kemasan mekar dengan cerah. Cahaya pedang ini sepertinya mengandung jalan suci, seolah pedang dilepaskan, dunia akan diarahkan. Apakah pilihan kita sepadan? Sen Nong bertanya di kapal terbang. Sen Nong masih sedikit gelisah di hatinya, dan secara rasional memberitahu Sen Nong bahwa berdiri di sisi berlawanan dari Li San mungkin salah. Hadiah takdir sudah ditandai dengan harga, mungkin sudah waktunya bagi kita untuk membayarnya, kata Ji Xuanyuan dan melompat dengan ringan. Cahaya keemasan bertahan di pedang Xuanyuan, seolah-olah dia memegang obor, serta jalan sucinya sendiri. Dengan kematian Kaisar Jun, Ji Xuanyuan, Sen Nong, Min Hu dan pembangkit tenaga abadi lainnya juga terguncang di hati mereka, dan mereka mempertanyakan jalan yang mereka pilih. Tidak ada artinya untuk mempertanyakan pada saat ini, mereka ditakdirkan untuk tidak dapat melepaskan diri dari klan Yuanling, belum lagi mereka telah lama bertaruh pada klan Yuanling. Dukungan dan bantuan yang diberikan oleh klan Yuanling tidak gratis, dan sekarang saatnya mereka membayar harganya. Hah! Putaran cahaya keemasan itu melesat ke langit, dan turun lagi. Seolah-olah matahari di langit telah ditusuk oleh pedangnya, dan api mengalir dari tubuh matahari. Tapi itu bukan api, itu jalan suci, dan itu adalah pencerahan milik Ji Xuanyuan sendiri. Waktu yang baik. Garis-garis di wajah Fuxi menjadi jelas. Dia merasa seperti semut merayap di seluruh ototnya. Itu gemetar karena kegembiraan yang berlebihan, dia sudah lama tidak bertemu lawan setingkat ini. Ketika jalan suci emas mengalir, ada aura yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Murid Tiangong yang berpikiran lemah menekuk kakinya dan berlutut menuju jalan suci. Bahkan mereka yang memiliki pikiran yang lebih kuat, seperti Li Beixue, masih perlu mengeluarkan energi untuk bertarung. Di jalan suci emas, tanda gosip tiba-tiba muncul. Fuxi segera menekan jejak gosip. Boom! Semua dewa datang ke pengadilan, dan aku sendiri menghormati jalan suci yang hampir tidak bisa dihancurkan, yang dihancurkan oleh tinju Fuxi. Hah! Saat jalan suci dihancurkan, Fuxi menghilang. Saat berikutnya dia muncul di belakang Ji Xuanyuan, dan segel gosip muncul di belakang Ji Xuanyuan. Aku sudah lama tidak senang denganmu. Fuxi hendak melayangkan pukulan saat dia berkata. Selama tanda gosip tetap ada, pukulan ini pasti akan berhasil. Di dunia ini, sangat sedikit orang yang mampu meninju Fuxi.
Ji Xuanyuan, yang berbalik, tidak memilih untuk melarikan diri, dia mengayunkan pedangnya ke belakang, dan pedang Xuanyuan sudah berada di jalur pukulan Fuxi. Tidak mudah bagi Fuxi untuk menghancurkan Ji Xuanyuan dengan pukulan ini, tetapi pedang Xuanyuan yang menusuk tinju Fuxi sudah cukup untuk melumpuhkan lengannya untuk saat ini, itu adalah saling menahan diri secara paksa. Fuxi mengerutkan kening, bahu diturunkan, pukulan ini menghindari pedang Ji Xuanyuan dan ingin memukulnya lagi. Tapi pedang Xuanyuan menggambar lingkaran, dan masih mengenai jalur tinju Fuxi. Keduanya mencoba beberapa kali, seolah-olah meninju, yang terlihat aneh dan tidak masuk akal, tetapi sebenarnya ada semua bahaya di dalamnya. Bagaimanapun, Fuxi memiliki karakter yang mudah tersinggung, dia mundur 100 kaki di udara dan ingin meninju lagi, Ji Xuanyuan tersenyum tipis, sudah terlambat. Bang! Segel gosip. Di punggung Ji Xuanyuan meledak. Ketika segel gosip ditandai, itu akan bertahan untuk jangka waktu tertentu. Jika Fuxi tidak memicu tanda itu akan meledak dengan sendirinya. Kekuatan ledakannya tidak kecil, tetapi tidak ada artinya bagi keberadaan seperti Ji Xuanyuan. Fuxi memandang Ji Xuanyuan tanpa ekspresi, dengan ekspresi arogan, setelah bertahun-tahun, kamu masih belum membuat banyak kemajuan. Tapi itu cukup untuk memenangkanmu. Pedang Xuanyuan tergeletak di depan Ji Xuanyuan, dan dengan cahaya kemasan bermekaran lagi, pembangkit tenaga listrik teratas dari dua dunia ibu bertarung dengan sengit lagi. Saat Ji Xuanyuan menembak, Shen Nong telah mengambil langkah di udara, dan setelah melintasi ruang, dia langsung mendatangi Feng Nu, dengan satu tangan di atas kristal merah. Fuxi sangat jelas bahwa orang lain akan menyerang Luo Zeng, tetapi bahkan dia harus keluar semua saat menghadapi Ji Xuanyuan. Selama dia terganggu, dia akan terbalik, jadi dia tidak bisa melindungi Luo Zeng. Lepaskan dia, aku tidak akan membunuhmu, kata Shen Nong sambil menatap Feng Nu. Feng Nu tidak asing dengan lelaki tua di depannya. Saat dia mengikuti Di Jun, dia bertemu Shen Nong beberapa kali, jadi dia bisa dianggap sebagai kenalan. Maafkan aku, sulit untuk dipatuhi, kata Feng Nu dengan serius. Kalau begitu bahkan jika Kaisar Jun masih hidup, aku tidak bisa menyalahkanku. Siku Shen Nong bergetar ringan, dan penggaris giok muncul dari lengannya. Penguasa Shen Nong adalah senjata kelahiran Shen Nong, yang dapat membunuh atau menyelamatkan orang. Dengan goyangan ringan dari kaki ini, dia memukul wajah Feng Nu. Penguasa Shen Nong pada saat ini jelas dimaksudkan untuk membunuh orang, dan ada bau amis ketika penggaris panjang diayunkan. Jika orang yang lebih lemah menghisapnya, darah dagingnya akan membusuk dan berubah menjadi tulang kering. Menghadapi ahli alam abadi yang kekuatannya bahkan lebih kuat dari Di Jun, Feng Nu tidak memiliki cara yang baik untuk melawan. Sosoknya sedikit memendek, menghindari penguasa Shen Nong, dan melilit di belakang kristal. Shen Nong masih mempertahankan Feng Nu karena cinta lamanya, jika tidak, dia pasti akan mengambil nyawa Feng Nu jika dia menebas dengan seluruh kekuatannya. Tapi setelah Feng Nu menghindari sepanjang kristal merah, api Dewa Gagak Emas yang mengamuk menyerang Shen Nong di sepanjang kristal merah, dan mengepung Shen Nong dalam sekejap. Feng, api Dewa Gagak Emas masih tidak dapat menghancurkan roh sumber kekacauan Shen Nong, tetapi wajah Shen Nong menunjukkan ekspresi kemarahan, malu pada Anda ingin mati. Lampu hijau yang kuat menyala. Di tengah Shen Nong penggaris di tangannya lampu hijau mengebor dari penggaris Shen Nong dan berubah menjadi burung kolibri hijau seukuran ibu jari. Burung kolibri hijau melahap api Jinwu di tubuh Shen Nong, lalu langsung menuju Feng Nu dengan kecepatan luar biasa. Burung kolibri lilin berbisa. Feng Nu mendapat informasi lengkap, dan Shen Nong, yang berpengetahuan luas, memiliki kekuatan magis yang hebat. Jika dia tidak mundur, dia akan mati di tangan burung kolibri kecil ini. Wosh! Pada saat ini, Feng Nu melepaskannya dengan tegas, mengebor saluran luar angkasa, dan muncul ratusan kaki jauhnya pada saat yang bersamaan. Alis tipis itu berubah bentuk, dan sepasang mata indah itu mengungkapkan keengganan. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Dia sama sekali bukan musuh Shen Nong. Melihat Shen Nong hendak memindahkan kristal merah itu, awan asap hitam tiba-tiba muncul di permukaan kristal merah itu. Sifat dari asap hitam ini istimewa, ia mengebor sebagian ke dalam kristal merah secara tak terduga. Asap busuk. Feng Nu tampak terkejut saat melihat asap hitam. Semua zat yang terkontaminasi oleh asap busuk tidak dapat diteleportasi ke luar angkasa. Sebagian besar tubuh Shen Nong telah menembus ke dalam lorong luar angkasa, dan dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Ketika dia mengambil kristal merah dan memasukkannya ke dalam lorong, dia menyadari bahwa itu tidak dapat dimasukkan sama sekali. Dalam keputusasaan, Shen Nong hanya bisa mengebor saluran luar angkasa untuk memeriksa,
baru kemudian dia menemukan telinga tikus tidak jauh dari sana memegang pipa dan mengeluarkan asap hitam. Itu adalah pengkhianat dari klan Ermaus, salah satu anggota kapal hitam, Ermaus Lingu. Menurut rencana Senong, dia ingin pergi dengan membawa kristal merah secepat mungkin. Jika bos kapal mencoba menghentikannya, dia akan melepaskan ular luar angkasa. Ular luar angkasa ini adalah ras yang hampir punah di Sanxingtian. Ia hidup di Void Society. Sekarang hanya ada 3, salah satunya ada di tangan Senong. Tentu saja, Senong bisa mendapatkan Space Snake karena hadiah dari klan Yuanling. Ular luar angkasa untuk sementara dapat mengubah karakter lorong luar angkasa untuk memastikan bahwa tidak ada yang bisa memasuki lorong luar angkasa ini kecuali dirinya sendiri. Selama bos kapal tidak dapat merusak saluran luar angkasanya, dia secara alami dapat membawa Luo Zeng untuk melarikan diri, dan semuanya logis. Tapi sebelum dia menyeret Luo Zeng ke saluran luar angkasa, kristal merah itu disusupi ke dalam asap kotor, dan wajah Senong sangat dingin dalam adegan ini. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Ji Xuan Yuan, tetapi Senong memiliki temperamen yang lembut dan tidak agresif, dan berapa kali dia menyaksikan tembakan Senong di dunia induk sangat kecil. Berani menyentuh barang-barangku, mata Senong dipenuhi amarah, dan dia bergegas menuju Lingu sambil memegang kristal merah di satu tangan dan penguasa Senong di tangan lainnya. Menghadapi pembangkit tenaga Immortal Realm, Ersu Lingu tetap tenang. Melihat Senong mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat, Lingu menarik napas dalam-dalam dari pipanya. Boom! Sebelum bisa mengeluarkan asap, Senong telah memukul kepala Lingu dengan kakinya. Pukulan dari orang kuat di alam abadi sudah cukup untuk membunuh alam jiwa suci. Tetapi pada saat kaki ini dipotong, penutup Lingu Tianling dengan mudah terbelah, tubuhnya tampak terpanggang oleh terik matahari, dan tidak berbentuk, dan hanya ada segenggam asap abu-abu di bawah kulit. Ho! Ho! Asap abu-abu dengan cepat membentuk sangkar asap, menjebak Senong di dalam sangkar. Yang mulia Senong adalah orang kuat di alam abadi, dengan kekuatan transenden. Saya selalu mengagumi Lingu, tapi hari ini saya hanya bisa menyinggung Anda. Orang-orang di perahu hitam sedikit berbeda dari kekuatan lain. Mereka semua ekstrim nekat sebelum bergabung dengan kapal hitam, dia mengesampingkan hidup dan mati. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, mereka berani bertarung. 3 roh muncul di kandang, dan tubuh ketiganya jelas berubah menjadi asap. Aku khawatir kamu tidak mampu menyinggung perasaanku. Senong mengangkat penggaris hijau panjang dengan ringan di tangannya, dan melangkah ke udara. Lingkaran cahaya warna-warni muncul dari permukaan tubuh Senong, dan hukum luar angkasa yang mendalam berdenyut di permukaan tubuhnya. Jelas bahwa dia mengayunkan pedang, tetapi di bawah tebasan pedang, ketiga avatar kabut itu terbelah. Dia baru saja membelah avatar asap, dan 3 avatar asap lagi muncul tidak jauh. Senong mengambil langkah yang salah dengan penggarisnya, dan hendak bergegas maju, tetapi berbalik tanpa peringatan. Penguasa Senong telah tenggelam ke dalam kehampaan, dan noda darah mekar di kehampaan. Sosok Lingu perlahan muncul, dan vitalitas di tubuhnya mulai memudar dengan cepat, berubah menjadi jejak tanaman hijau subur yang berkumpul di penguasa Senong. Bisakah keterampilan kecil ini memberimu keberanian untuk bertarung dengan kapak? Senong bertanya dengan dingin. Tidak ada rasa sakit di wajah Lingu, tetapi senyuman, mungkin. Kemudian tubuhnya dengan cepat membusuk dan berubah menjadi mayat yang mengerikan, yang masih bukan Lingu sendiri. Pada saat yang sama, perban putih jatuh dari kristal merah di tangan lainnya. Perban ini tidak berbobot dan tidak bersuara, saat jatuh ke kristal merah, itu menyebar seperti merkuri. Seluruh kristal merah dibungkus rapat oleh perban, dan pada saat yang sama, ada gaya tarik yang mengerikan dari perban, dan diseret ke langit dengan keras. Tidak dapat menahan, kristal merah di tangan Senong keluar. Namun, Senong bereaksi dengan sangat cepat, melihat kristal merah ditarik oleh perban, dia berteleportasi 1 langkah untuk mengejar kristal yang tertutup perban, dan meraihnya di tangannya. Ketika dia membengkokkan kristal merah, kekuatan besar menarik ujung perban, dan Senong sendiri terseret. Kekuatan ini sangat menakutkan. Lebih besar dari kekuatan, wajah Senong menjadi gelap, dan kekuatan suci di tubuhnya meledak dengan hebat. Ada kesenjangan kualitatif antara keadaan abadi dan keadaan jiwa suci dalam hal kekuatan fisik, kekuatan, kecepatan, dan jiwa. Kekuatan Senong meledak, dan perbannya tidak bisa lagi ditarik sama sekali. Hancurkan. Dengan lambaian penggaris panjang di tangan Senong, perban itu langsung terputus. Setelah dia meraih kristal merah itu, dia sedikit mengernyit, berat kristal itu salah. Buru-buru mengulurkan tangan untuk merobek perban yang terbungkus kristal merah, dan menariknya, memperlihatkan sebuah batu hitam besar.
Sepotong kristal merah dengan Luo Zeng dijatuhkan. Tersinggung. Tidak jauh dari sana, telinga tikus Lingu muncul lagi. Ia membungkuk ke Senong, dan setelah bertemu, ia berubah menjadi abu dan bubar di mata alam abadi, alam jiwa suci. Seperti semut, jumlah orang kuat di alam jiwa suci di klan Senong 10 kali lipat dari perahu hitam. Bahkan jika orang-orang kuat di alam jiwa suci ini memiliki token San Xingtian dari sisi lain, mereka masih belum cukup untuk melawan Senong, inilah celahnya. Tapi orang-orang di kapal hitam ini jelas jauh lebih kuat dari alam jiwa suci biasa, dan dengan kerja sama satu sama lain, mereka benar-benar mengambil Luo Zeng di Senong. Perasaan dibodohi muncul secara spontan. Ini adalah penghinaan besar. Berani mempermainkanku, harganya akan sangat tinggi. Senong yang santun akhirnya menunjukkan ekspresi ganasnya. Ada celah tipis di dahinya, dan ketika celah itu terbuka, sebuah bola mata terungkap, setelah bingkai segitiga muncul di permukaan bola mata, cahayanya bersinar dengan ganas. Ghost Blue yang telah ditinju oleh Fuxi masih terbaring lemah di tanah dan terengah-engah. Pada saat ini, bingkai segitiga tiba-tiba muncul di matanya. Tubuhnya seperti dikendalikan oleh matanya sendiri. Bola matanya menonjol, dan tubuh bagian atasnya. Dia mengangkatnya dengan tiba-tiba, dan pada saat yang sama memutar kepalanya 360 derajat pada sudut yang aneh. Selama proses memutar, terdengar suara klik dari lehernya, memutar lehernya seperti ini, lehernya pasti patah. Tapi dia tidak merasakan sakit sedikit pun, dan ketika dia menutup matanya, dia terjatuh kembali ke tanah, dan pikirannya kembali normal. Setelah bangun, Gui King tidak tahu apa yang terjadi, tetapi rasa sakit yang parah dari lehernya membuatnya menyeringai dan tidak bisa menahan diri untuk mengutuk beberapa patah kata. Ketika Gui King melihat sekeliling ke segala arah, perspektif aneh masuk ke dalam pikiran Senong. Pada saat ini, Senong sepertinya sedang melihat ke bawah ke seluruh Lihuzu, dan semua yang ada di Lihuzu disajikan di depannya secara detail. Segera Senong melihat pemandangan 100 mil jauhnya. Dalam kehampaan 100 mil jauhnya, ada sebuah kapal ruang angkasa independen mengambang, dan anggota kapal hitam sedang duduk atau bersandar di atasnya. Kristal merah yang dimuat dengan Luo Zeng diseret oleh perban dan telah diseret ke dalam kapal ruang angkasa. Senong mengira lawannya harus menjadi bos kapal. Jika bos kapal merebut Luo Zeng, itu masih bisa dimengerti, dan sekarang Luo Zeng dengan mudah dibawa pergi oleh kelompok jiwa suci ini, dan hatinya bahkan lebih marah. Mati. Sosok Senong tiba-tiba menjadi besar, dan penguasa Senong juga tumbuh pada saat yang bersamaan. Dia mengambil langkah maju dan sudah menempuh jarak 100 mil, dan penguasa Senong di tangannya sudah menebas ke arah kehampaan. Dengan tebasan satu kaki, kehampaan juga runtuh dengan hebat, tidak ada alasan untuk menebas pesawat luar angkasa seperti ini. Baru saja mengambil kristal merah yang diisi dengan Luo Zeng, mengandalkan kemampuan beberapa orang. Setelah Lingu meninggalkan kristal merah dalam asap, dia kemudian membuat ilusi, termasuk teknik pengendalian hantu Sentu untuk membingungkan penilaian Senong. Antara kebenaran dan kepalsuan, Senong salah menilai. Dan kemudian tiang bambu juga melepaskan perbannya sendiri dan membungkus kristal merah di dalamnya, dan menggunakan kemampuan pengganti dari anggota lain dari kapal hitam Zuaro saat membungkus perban. Orang yang menyeret perban itu adalah pria perunggu, dia memiliki teknik rahasia unik yang dapat melipat gandakan kekuatannya dalam waktu singkat. Kekuatan pria perunggu setelah merangsang operasi rahasia sudah cukup untuk melawan yang kuat di alam abadi. Faktanya, jika Dewa Guk-Guk Senong waspada, bahkan orang-orang di kapal hitam ini akan kesulitan untuk mengambil Luo Zeng. Tapi Senong selalu mewaspadai bos kapal, dia tidak memperhatikan orang-orang ini, dan dia dimanfaatkan oleh mereka. Sekarang Senong memotong satu kaki karena amarahnya, dan ruang yang hancur menyebar ke arah pesawat ruang angkasa. Di kapal luar angkasa, tepat setelah anggota kapal hitam membawa kristal merah, Sentu masih berbaring di atas kristal untuk mengamati. Pada saat ini, retakan di langit menyebar dengan kecepatan luar biasa, dan ekspresi mereka semua berubah secara drastis. Kamu menemukannya begitu cepat. Mata Lingu penuh keheranan. Pembangkit tenaga di alam abadi secara alami memiliki kemampuan yang tidak diketahui. Xiaolan, mentransfer ruang, Sentu berbalik dan memerintahkan. Di sudut pesawat ruang angkasa, duduk seorang wanita berambut panjang berkulit biru, tokennya dari sisi lain diberikan oleh pemimpin Tongtian. Secara teoritis, bahkan pusat kekuatan alam abadi akan kesulitan menemukan perahu tak terlihat, karena perahu ini sangat tersembunyi. Namun tentunya masyarakat di Heihuan tidak menyangka bahwa Senong dapat menggunakan kemampuan Gui King untuk menguasai suatu negara melalui Gui King. Selama berada di Lihuzu, semuanya akan diawasi olehnya. Oke, Saudari Sentu,
Xiaolan mengangguk. Pengalaman hidup Xiaolan sangat menyedihkan, keluarga mereka telah punah, dan hanya tersisa anggota keluarga terakhir. Dia belum terkenal di kapal hitam, tetapi anggota kapal hitam lainnya merawatnya dengan baik, terutama Sentu. Jadi Xiaolan juga memperlakukan Sentu sebagai saudara perempuannya sendiri. Dengan kilatan cahaya di mata abu-abunya, perahu tembus pandang tiba-tiba runtuh, dan kaki Senong secara alami juga terbelah ke udara. Ruang terkonsentrasi pada satu titik, dan saat berikutnya, Xiaolan telah mengendalikan perahu tak terlihat untuk muncul di arah lain yang jaraknya 100 mil. Untuk pembangkit tenaga Immortal Realm, 100 mil tidak layak disebut sama sekali. Tapi apakah itu Xiaolan atau orang lain di kapal hitam, mereka sangat percaya diri dengan kapal tak terlihat. Senong tidak mungkin mengetahuinya secepat itu. Tetapi ketika Senong melihat hilangnya perahu tak terlihat itu, wajahnya tenggelam, dan bola mata di dahinya kembali membiru. Gui King bangkit dari tanah. Kekuatan memutar lehernya barusan datang dari dirinya sendiri, sehingga kekuatan memutar lehernya tidak dapat dipindahkan ke dinding pembatas. Sementara dia bertanya-tanya, dia tiba-tiba merasakan matanya membengkak lagi, dan sepertinya menarik kepalanya seperti kaki panjang. Ini dia lagi. Gui Kingsui cerdas kali ini. Dia hanya melompat dan memutar tubuhnya ke arah bola matanya. Setelah berputar satu lingkaran penuh, bola matanya kembali normal. Adapun apa yang terjadi, Gui King masih bingung. Setelah Senong menemukan perahu tak kasat mata melalui mata Gui King, dia menjauh lagi, dan menebas perahu tak kasat mata itu lagi. Xiaolan juga memiliki ekspresi seperti neraka di wajahnya. Dia tidak meninggalkan petunjuk apapun ketika dia memindahkan perahu tak terlihat, dan bahkan alam abadi tidak dapat melacaknya, tetapi Senong dapat mengejarnya dengan cermat. Ayo pergi lagi. Sebelum suara Xiaolan turun, perahu tak terlihat itu runtuh dan menghilang lagi. Tapi saat perahu tak terlihat itu menjauh, Senong menyusul lagi, dan jarak antara dia dan perahu tak terlihat itu semakin dekat. Anggota kapal hitam akhirnya tidak bisa tenang. Bagaimana Senong menemukannya? Lihat, ini dia lagi. Apakah dia meninggalkan petunjuk pada kristal merah ini? Para anggota kapal hitam mencari petunjuk, dan mereka sangat enggan menghadapi Senong. Apakah Gui King memberitahunya? Sentu bertanya. Ya, itu mungkin Xiaolan mengangguk. Bertahun-tahun yang lalu, Gui King mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menemukan kapal yang hilang dengan mudah. Orang itu pria perunggu itu juga sedikit bingung. Gui King telah membawa masalah ke Hei Chuan sebelumnya, tapi dia tidak menyangka Gui King yang terlahir kembali akan kembali lagi. Apa yang harus saya lakukan? Pikirkan cara untuk membunuh Gui King. Tanya Zugan. Tidak bisa membunuhnya, bahkan Fuxi tidak bisa membunuhnya, apalagi kita, Sentu menggelengkan kepalanya. Melihat Senong mendekat, Xiaolan bahkan tidak punya waktu untuk berbicara, dia baru saja pindah ke suatu posisi dan akan segera menjauh, jika dia sedikit lebih lambat, perahu penghilang akan hancur dalam satu gerakan. Setelah pengejaran seperti itu bisa dianggap sebagai Gui King yang menderita. Setiap kali Senong menginspeksi, mata Gui King akan menonjol, menariknya untuk berbalik. Dia harus bekerja sama, jika tidak, lehernya akan patah. Begitu banyak orang melihat Gui King mengutuk dan berputar-putar, tetapi tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Tepat di atas langit dari Husu, kapten kapal mengenakan jubah dan berdiri di haluan kapal hitam. Di tepi topi hitamnya, darah hitam mengalir, dan darah itu sepertinya dipanaskan oleh suhu tinggi, membentuk gelembung-gelembung halus. Adapun kapal hitam, permukaannya hangus. Meskipun tidak ada api terbuka, perahu hitam itu telah dipanggang dan hangus tanpa disadari, dan itu benar-benar menjadi perahu hitam. Di seberang bos perahu, ada bayangan besar Wa mengambang, dan bayangan Wa ini merentangkan tangannya untuk memeluk perahu hitam dan bos perahu. Alasan mengapa bos kapal tidak keluar sendiri adalah karena dia terjerat oleh Nuwa. Permaisuri Nuwa, klan Lai San telah mengambil tindakan terhadap kapal hitamku. Dengan kekuatan klan Lai San, cepat atau lambat dia akan dapat membawa Luo Zeng pergi. Aku tidak berpikir kamu harus menggangguku, kata bos kapal. Bagaimanapun, Senong dan anggota kapal hitam sekarang bersaing untuk Luo Zeng. Tidak peduli siapa yang mendapatkan Luo Zeng, itu adalah hasil yang tidak dapat diterima untuk Li San. Meskipun anggota kapal hitam hanyalah sekelompok jiwa suci, mereka bukan jiwa suci biasa. Belum lama ini, hanya 4 anggota yang menghentikan Lei Qi. Saya pikir tidak peduli seberapa kuat keluarga Lai San, mereka tidak akan melakukannya, bisa menang sebentar. Negatif, Nuwa menggelengkan kepalanya, dia sangat percaya diri dengan penilaiannya. Tapi apa gunanya menjebakku? Tanya bos perahu lagi.
Saat Huang Qi menang, itu akan bermakna, kata Nuwa dengan tenang. Jika Fuxi mengalahkan Ji Xuanyuan, dia secara alami akan dapat membebaskan tangannya untuk memperjuangkan Luo Zheng, terlepas dari apakah ada variabel lain, setidaknya di permukaan. Nyatanya, meski saat ini, ketiga kekuatan itu masih menguji, entah itu Nuwa atau bos kapal, mereka semua dengan hati-hati mencoba mengintip kartu satu sama lain. Bayangan hitam kecil menabrak gunung berbatu setinggi 1000 kaki. Gunung berbatu yang telah berdiri selama ribuan tahun ini runtuh dengan cepat dari atas ke bawah seperti tahu lunak. Boom! Dalam sekejap mata, gunung besar itu benar-benar menghilang. Batu-batu dari longsoran seluruh gunung batu itu seperti hujan senjata tersembunyi dan ditembakkan kemana-mana, dan semua makhluk yang ditembakkan menembusnya. Bagi makhluk yang tinggal di daerah ini, hari ini adalah akhir dunia. Segera setelah itu, segel gosip besar muncul di reruntuhan gunung berbatu yang runtuh. Lingkungan segel gosip sangat buram, dan banyak segel gosip yang tumpang tindih membentuk pemandangan seperti itu. Segel 9 mil, jejak abadi 10.000 kepunahan. Ledakan. Pada saat ini, waktu seakan berhenti di samping Fuxi. Pada saat ini, Fuxi mengayunkan puluhan ribu pukulan ke bawah, dan lampu puluhan ribu tinju membentuk aliran energi yang mengerikan dan mengalir ke bawah. Berdengung. Suara menderu yang intens tumpang tindih, dan suara aslinya tidak lagi terdengar jelas, tetapi suara bernada tinggi yang terus-menerus. Segel gosip yang tak terhitung jumlahnya yang tumpang tindih itu meledak pada saat yang sama. Melihat ke bawah dari ketinggian, tanah secara berurutan tenggelam ke bawah. 100 kaki, 1000 kaki, 10.000 kaki, 100.000 kaki. Dunia induk adalah dunia telur berongga, dan hampir semua makhluk hidup di cangkang dalam telur ini, dan cangkang lapisan telur ini tidak tebal, bagian paling tebal hanya 5 atau 6 juta kaki, dan bagian tertipis hanya ratusan ribu kaki. Pintu keluar dari dunia induk itu pada dasarnya digali di tempat yang lemah. Li Huzu sendiri juga terletak di tempat yang lemah, hanya lebih dari 1 juta kaki dari permukaan ke dunia yang kacau, dan sekarang dihancurkan oleh Fuxi. Dalam kekacauan, pedang Xuanyuan memancarkan cahaya keemasan dan berdiri di depan Ji Xuanyuan. Jalan dalam cahaya keemasan sangat menjaga jalan suci, dan itu juga merupakan jalan suci dengan pertahanan terkuat. Bahkan dengan perlindungan jalan suci, Ji Xuanyuan sedikit panik. Sejak kehancuran Jiuli, Ji Xuanyuan sangat percaya diri, meskipun Kaisar Manusia Fuxi pernah dihormati sebagai orang nomor satu di alam abadi, itu adalah masa lalu. Dengan bantuan klan Yuanling, kekuatan Ji Xuanyuan juga meningkat pesat, apakah itu penggunaan darah atau kombinasi token dari sisi lain telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Sebaliknya, Fuxi hanyalah seorang rekan senegaranya dengan cara yang liar, mengandalkan bakatnya sendiri dan pengejaran yang sengit di San Xingtian. Tapi sekarang setelah bertarung, Ji Xuanyuan menyadari bahwa dia masih meremehkan Fuxi. Fuxi sendiri tidak memiliki banyak uang, dia bahkan tidak bergantung pada token dari pantai seberang, atau dia hanya kuat. Setelah Li Huzu ditembus, udara kekacauan terus mengalir di sepanjang lubang dan menyebar ke Li Huzu. Setelah sinar pertama dari udara kacau menyebar di atas kerikil, ia menyentuh rerumputan kecil yang lembut, rumput itu langsung layu, menjadi hitam, dan mati. Untuk makhluk lemah, udara kacau ini adalah racun yang mematikan. Meskipun dunia induk sangat luas, 9 dari 10 dunia tidak dapat menahan energi kekacauan bagi penduduk asli di negara bagian Lihu, lebih dari 90% dari mereka mungkin mati. Pedangmu sangat bagus, itu menyelamatkan hidupmu, kata Fuxi berdiri di pintu masuk gua. Bahkan setelah jarak lebih dari 100 kaki, suaranya ditransmisikan secara akurat. Ji Xuanyuan, yang mengambang dalam kekacauan, menarik penjaga ekstrim dari jalan suci, dan pada saat yang sama menjawab pedang Xuanyuan, itu awalnya adalah bagian dari diriku. Senjata Natal awalnya disempurnakan dengan darahnya sendiri. Jadi kata-kata Ji Xuanyuan masuk akal. Aku telah mengetahui tentang pedangmu yang patah sejak lama, jika bukan karena keluarga Yuanling yang meredamnya untukmu, pedang itu pasti sudah kupotong sejak lama. Fuxi berkata dengan percaya diri. Di mata Fuxi, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa dia hancurkan. Ji Xuanyuan perlahan mengangkat pedang Xuanyuan di atas kepalanya, dan berkata pada saat yang sama setiap orang memiliki kesempatan mereka sendiri. Ini adalah kesempatan saya untuk mendapatkan keberuntungan dari klan Yuanling, dan ini juga kesempatan Anda bagi Anda Fuxi untuk mendapatkan warisan darah rahasia. Cahaya keemasan dari pedang Xuanyuan mekar, dan 3 jalan suci muncul darinya, yaitu jalan ilusi, jalan yang benar dan jalan yang benar, dan itu juga salah satu dari jalan Ji Xuanyuan, kekuatan supranatural terkuat.
Tidak ada perbedaan antara peluang tinggi dan rendah, hanya kuat dan lemah. Ji Xuanyuan berkata dan mengguncang pedang panjang itu dengan ringan. 3 jalan suci saling terkait satu sama lain, dan mereka langsung pergi ke Fuxi di Lihuzu seperti seekor naga. Kalau begitu aku akan memberitahumu apa itu kekuatan sebenarnya. Fuxi mengangkat tinjunya lagi dan berkata dengan suara dingin ketika dia melihat 3 jalan suci datang ke arahnya. Dia tidak peduli jalan suci macam apa yang akan dikorbankan Ji Xuanyuan, selama jalan suci mendekatinya dan menghancurkan semuanya. Ya. Beberapa segel gosip dengan cepat muncul di jalan suci itu, dan saat Fuxi mengayunkan beberapa pukulan di udara, segel gosip ini meledak dengan cepat. Jalan suci yang seharusnya hancur tidak hancur, 3 jalan suci itu seperti ilusi, menghindari cahaya tinju Fuxi. Ketiga jalan suci ini benar dan salah, tidak dapat diprediksi. Kekuatan tidak hanya tercermin dalam tinju, suara Ji Xuanyuan melayang. 3 jalan suci ilusi mulai membelah terus-menerus, 3 menjadi 6, 6 menjadi 18, 18 menjadi 324, dan segera berubah menjadi kisi-kisi halus untuk mengelilingi Fuxi. Saat berikutnya, Ji Xuanyuan muncul di luar grid. Cahaya keemasan di permukaan pedang Xuanyuan telah mencapai puncaknya. Ji Xuanyuan menusuk dengan keras di udara dengan pedang panjang di tangannya. Jaringan halus itu segera melepaskan energi yang menakutkan, dan semua garis berubah menjadi cahaya pedang emas, menyusut ke arah Fuxi di tengah, dan pergi. Patah. Momen ini setara dengan ratusan ribu pedang menebas tubuh Fuxi. Jika Ji Xuanyuan tidak bergerak, dia akan melakukannya dengan sekuat tenaga. Darah di tubuhnya tampak mendidih, dan matanya berubah menjadi emas merah saat ini, dia mempertaruhkan seluruh kekuatannya pada pukulan ini, dan ingin menghancurkan mayat Fuxi menjadi ribuan keping. Suas-huas-hua. Cahaya pedang emas telah benar-benar menyusut di tubuh Fuxi. Semua cahaya pedang meledak pada saat bersamaan, dan cahaya keemasan yang mekar meredupkan matahari dan bulan. Di Istana Surgawi, yang masih bertempur jauh, ada beruang, dan orang kuat Senong juga tertarik oleh matahari di Cakrawala. Tapi Ji Xuanyuan bukanlah Kaisar Jun, dan pedang jalan suci yang dia kembangkan sama sekali berbeda dari dunia pemadam 9 matahari Fuxi. Setelah beberapa saat, cahaya keemasan menghilang. Adegan selanjutnya membuat kelopak mata Ji Xuanyuan berkedut. Sosok Fuxi masih berdiri di sana, utuh, dan dia tersenyum mengejek, bukankah kekuatan tercermin dalam tinjumu, mungkinkah itu tercermin dalam pedangmu yang patah? Kamu semua terlalu lemah. Terlalu lemah. Lemah. Tanda seru. Lemah. Sosok Fuxi tiba-tiba menghilang saat dia berbicara. Serangkaian segel gosip terus ditempelkan ke arah Ji Xuanyuan. Saat segel gosip itu muncul, Fuxi sudah meninju udara, lalu sosoknya menghilang lagi. Bergerak gila-gilaan di sekitar Ji Xuanyuan di area kecil, kecepatannya tak terbayangkan, sebagian besar waktu, Ji Xuanyuan bahkan tidak bisa mengunci Fuxi, apalagi melakukan serangan balik. Dalam pertempuran seperti itu, Ji Xuanyuan dipukuli secara pasif, dengan sedikit kekuatan untuk melawan. Jauh di atas langit, Hua Ying yang besar tetap tidak bergerak, dan tentakel tangan Hua Ying memegang perahu hitam di tangannya. Baik Nuwa dan bos kapal menggunakan metode unik mereka sendiri untuk melihat keseluruhan situasi, dan mereka juga menyaksikan pertempuran antara Fuxi dan Ji Xuanyuan. Baru saja bos kapal merasa bahwa Nuwa terlalu percaya diri, kekuatan Ji Xuanyuan saat ini tidak boleh diremehkan, dan Fuxi tidak akan mudah untuk menang. Namun saat pertarungan dimulai, situasinya menjadi jelas dalam sekejap. Kekuatan Fuxi lebih kuat dari perkiraan semua orang, dan bos perahu memiliki ekspresi yang lebih bermartabat di wajahnya, bergumam, tampaknya kepercayaan permaisuri Nuwa pada kaisar bukan tanpa alasan. Cahaya berkedip, tentu saja. Tapi permaisuri Nuwa memiliki kepercayaan diri untuk menjebakku. Bos perahu melirik Hua Ying di atas kepalanya. Jika Fuxi benar-benar menyingkirkan Ji Xuanyuan, tidak peduli siapa yang menang dari anggota kapal hitam atau Senong, mereka mungkin akan jatuh ke tangan Fuxi. Sekarang giliran bos perahu yang tidak bisa duduk diam. Jika kamu ingin mencoba, kamu bisa pergi dengan Min Hu, kata Nuwa dengan tenang, dan dia melihat ke dalam kehampaan di sebelah kiri. Mengikuti semburan fluktuasi spasial di ruang itu, Min Hu yang bersembunyi di dalamnya akhirnya muncul, permaisuri Nuwa benar-benar tajam. Kamu berbisik terlalu keras, kata Nuwa. Min Hu awalnya berencana untuk melawan bos kapal, tetapi bos kapal meminta krunya untuk mengambil tindakan, dan situasinya berubah. Dia bersembunyi dalam kegelapan menunggu waktu berubah, dia tidak pernah berpikir bahwa Ji Xuanyuan akan sangat dirugikan, jadi Min Hu, yang bersembunyi, berinisiatif untuk berkomunikasi dengan bos kapal.
Nuwa dengan tajam menangkap fluktuasi yang dihasilkan oleh komunikasi kesadaran mereka. Aku tidak tahu bagaimana kekuatan permaisuri Nuwa dibandingkan dengan Kaisar. Tanya bos perahu lagi. Karena Fuxi menunjukkan kekuatan yang kuat, bos perahu takut, dan sudah lama sejak permaisuri Nuwa bergerak, jika Nuwa sekuat Fuxi, itu akan terlalu merepotkan. Bos kapal juga sangat percaya diri, dia merasa kekuatannya tidak kalah dengan Ji Xuanyuan, tetapi Ji Xuanyuan yang telah dipukuli sepanjang waktu membuatnya menyingkirkan kepercayaan dirinya. Kepercayaan diri adalah fondasi kekuatan, tetapi kesombongan yang tumbuh dari kepercayaan diri merupakan penghalang untuk bertahan hidup. Bos kapal mampu memimpin kapal hitam hingga saat ini karena dia tidak pernah meremehkan lawan manapun. Permaisuri Nuwa menatap ke bawah dengan matanya yang indah, menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Huang Qi adalah aku, dan Ji Xuanyuan tidak memiliki kartu truf, dia pasti sudah mati. Begitu kata-kata ini keluar, Minhu dan Chuan Bos mengerutkan kening. Jelas. Beranikah kamu lebih kuat dari Fuxi? Apakah itu masalahnya? Kita hanya bisa mencobanya, kata bos perahu dengan mata tertuju. Token Qian dari sisi lain turun dari permukaan tubuh Minhu, yang merupakan Armor of Destroyed Pioneer yang pernah dipakai oleh Dijun, dan kekuatan besar terus-menerus berkumpul di tubuhnya. Nuwa sedikit mengangkat kepalanya, dan merentangkan tangannya ke samping Wei Ying yang besar juga melepaskan lengannya, melambaikan tangannya dan menepuk kepala Hei Chuan dan Minhu. Sua, Wei Ying sendiri adalah tubuh energi murni, yang mampu merusak hampir semua hal. Dan bayangan Nuwa sendiri jauh lebih murni daripada bayangan orang lain di lisan, dia adalah tuan yang sebenarnya. Melihat ini, Minhu terbang mundur, menghindari pancaran energi seperti sikat. Bos perahu berdiri tak bergerak di atas perahu hitam, menunggu Wei Ying jatuh lurus ke bawah dari langit, melihat Wei Ying mendarat di atas perahu hitam, jubah hitam pada bos perahu tiba-tiba terbuka. Apa yang keluar dari jubah hitam adalah seorang pria botak, seluruh tubuh pria botak ini ditutupi sisik tipis, dan ada dua tanduk tajam di dahinya. Setelah bos kapal menunjukkan wajah aslinya, dia tidak melawan, tetapi menunggu pancaran energi mengenai dia. KKK, sebagian besar sinar energi ramping di ujung Wei Ying mendarat di atas kapal hitam. Kapal kayu hitam itu hancur dalam sekejap, bahkan terbakar dan meledak di bawah erosi energi. Sinar energi di tengah ditarik ke kulit bos kapal, dan sinar energi membakar kulit, dan ada merah cerah di bawah bekas luka hitam yang hangus, darah berwarna mengalir keluar. Nuwa menemukan bahwa bos perahu tidak mengelak atau menghindar, dan matanya menunjukkan tatapan aneh, tetapi dia tidak akan ragu di tengah pertarungan di level ini. Karena kamu tidak mengelak atau mengelak, bunuh dulu. Pinggang Nuwa sedikit bengkok, gaun emasnya berkibar kencang, dan Wei Ying yang besar juga berbalik untuk mendorong Minhu ke belakang dengan mudah. Dengan tangannya yang lain, dia mencubit bos perahu di udara. Salah satu tangan Wei Ying juga melakukan gerakan yang sama, dan pancaran energi seperti tentakel di tangan benar-benar menyelimuti bos perahu. Erosi sinar energi murni sangat menakutkan, terutama Wei Ying Nuwa. Sinar energi itu tertanam di tubuh bos dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka, dan darah mengalir keluar dari tubuh yang tenggelam, dan darah langsung digasifikasi oleh sinar energi segera setelah muncul. Minhu yang mundur juga tercengang saat melihat pemandangan ini. Bos kapal secara aktif mencari kematian. Begitu saja, dia dibunuh oleh Nuwa. Atau bahwa Nuwa menggunakan cara yang tidak dapat dilihatnya, sehingga bos kapal tidak dapat mengelak. Saat ini, hati Minhu penuh dengan gejolak, bahkan dia ingin segera melarikan diri. Setelah beberapa saat, tubuh bos perahu terkikis menjadi dua bagian oleh pancaran energi. Dia seperti lilin, seluruh tubuhnya meleleh begitu parah, bagaimana mungkin dia masih hidup. Tapi tidak ada kelonggaran di wajah Nuwa, dia tidak mengira bos kapal itu sudah mati, sebaliknya, dia sangat waspada dengan sepasang matanya yang indah dan tak tertandingi, menatap lurus ke kapal hitam yang tidak jauh dari sana. Kekuatan Wei Ying benar-benar luar biasa, suara bos kapal terdengar lagi, dan kali ini sosoknya muncul di kapal hitam lainnya. Ini, mata Minhu membelalak, padahal, dengan tingkat kekuatannya, tidak sulit untuk mendapatkan klon fisik, dan tidak sulit untuk melihat apakah lawannya adalah dewa atau klon. Sejauh yang dilihat Minhu barusan, itu jelas tubuh asli dari bos kapal, dan memang langsung terkikis oleh Wei Ying, jadi mengapa muncul kembali. Itu dapat dihidupkan kembali dengan menggunakan token kebangkitan yang langka, tetapi tidak ada alasan untuk berdiri dan membiarkan Nuwa membunuhnya sekali. Sepertinya rumor itu benar, Nuwa menggigit bibirnya dengan ringan, menyilangkan tangan, dan melemparkan dirinya keluar. Dia melambai, saya mendengar bahwa bos kapal sebenarnya tidak memiliki tubuh, dan tubuh Anda bukanlah tubuh, tetapi kapal-kapal ini. Desir,
Desir, desir. Setelah kata-kata itu jatuh, sinar energi yang tak terhitung jumlahnya muncul seperti cambuk, cambuk ke arah kapal hitam itu dan pergi. Di mata kebanyakan orang, kapal hitam memang merupakan kekuatan yang menakutkan, tetapi orang-orang di kapal hitam itu sangat kuat, sedangkan kapal hitam ini hanyalah kapal udara biasa. Itu tidak perlu ditembak di alam abadi, bahkan alam jiwa suci secara umum, dan bahkan alam sumber caotik dapat meruntuhkannya. Tetapi ketika sinar energi yang dilepaskan oleh Nuwa menghantam permukaan kapal hitam, hanya ada suara teredam dadada, dan kemudian mereka memantul secara otomatis. Sinar energi yang tidak dapat dihancurkan ini benar-benar kehilangan efeknya. Selain melihat tubuh bagian bawah adalah perahu hitam, apalagi yang bisa dilihat permaisuri Nuwa yang selalu pintar. Suara bos datang dari tengah perahu hitam. Nuwa merenung sejenak, lalu bertanya dengan ragu, "Kamu telah bergabung dengan Tanah Daging Purba." Tanah Daging Kuno adalah tempat yang sangat berbahaya di Sanxingtian, di ujung paling selatan Sanxingtian, areanya kecil, tetapi itu adalah tempat terlarang yang menakutkan. Permukaan area ini adalah sepotong daging yang sangat besar. Tanah Daging Purba memiliki ciri yang sangat khas, kekuatan apapun hanya dapat bekerja sekali di dalamnya, dan akan gagal total untuk kedua kalinya. Seluruh Tanah Daging Kuno secara keseluruhan ada di ujung selatan Sanxingtian. Tidak jelas siapa makhluk pertama yang menjelajahi Tanah Daging Purba, mungkin pada awalnya orang bisa dengan mudah menerobos Tanah Daging Purba. Tetapi setelah sekop pertama, tidak ada kekuatan fisik murni yang dapat membukanya, sehingga jejak pahatan asli masih tertinggal di Tanah Daging Kuno. Mencairkan Tanah Daging Purba dengan api hanya bisa melelehkan sepotong kecil. Setelah itu, Tanah Daging Purba tidak lagi takut pada api. Dengan segala macam cara, itu hanya bisa digunakan di Tanah Efek Daging Kuno satu kali. Sepotong besar daging ini sendiri tampaknya memiliki kemampuan evolusi yang aneh, yang tidak masuk akal. Sampai saat ini, Tanah Daging Purba telah mengalami terlalu banyak, dan pada dasarnya dalam keadaan tidak dapat diganggu-gugat. Nuwa, Fuxi, dan banyak orang lainnya telah mencobanya, tetapi mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada Tanah Daging Purba. Baru saja, Nuwa menggunakan Waying untuk menggerogoti salah satu tubuh bos kapal, dan kapten yang tidak menghindar dan menghindar jelas beradaptasi dengan pancaran energi Waying. Setelah merasakan kekuatan pancaran energi, Waying Nuwa tidak lagi efektif melawan kapal hitam. Itulah mengapa Nuwa dapat memikirkan Tanah Daging Purba untuk pertama kalinya. Karena fitur evolusi yang ajaib ini, banyak orang telah memikirkan hal ini, tetapi juga karena fitur evolusi ini, tidak ada yang berhasil. Secara teoritis, Tanah Daging Purba tidak dapat dipotong, dipisahkan, apalagi digabungkan. Bagaimana bos kapal menggabungkan token yang menentang surga dari sisi lain. Untungnya Permaisuri Nuwa, aku memikirkannya begitu cepat, kalau begitu tolong undang Permaisuri Nuwa untuk tinggal di perahu sebentar. Setelah suara bos perahu turun, perahu hitam yang paling dekat dengan Nuwa menukik ke bawah. Jari kaki Nuwa sedikit terangkat, dan rok panjangnya berkibar ke belakang dengan cepat. Awalnya, kecepatan Nuwa seharusnya lebih cepat, tetapi kapal hitam itu tiba-tiba menghasilkan fluktuasi ruang, dan saat berikutnya Nuwa hanya merasakan cahaya di sekitarnya redup, dan dia muncul di lambung kapal hitam itu. Ada keheningan di dalam kabin. Tidak peduli seberapa cepat kapal hitam itu, terbentur dan terombang-ambing, bagian dalam kapal hitam tetap stabil seperti sebelumnya. Bas, Nuwa mencoba menggunakan teleportasi besar untuk meninggalkan kapal hitam itu. Tapi saluran luar angkasa kecewa begitu dibuka. Jelas, bos kapal telah menggunakan kekuatan ruang untuk menghancurkan dirinya sendiri, dan kekuatan ruang tidak dapat memberikan efeknya setelah lambung berevolusi. Berdengung, hiasan kayu di dinding kayu di belakang Nuwa bergetar, dan tiba-tiba mereka semua berdiri dan menunjuk ke arah Nuwa. Desir, deru, deru, deru. Sepertinya orang tak terlihat melemparkan belati ini, dan Kiki menembak Nuwa. Belati ini terlihat biasa, tetapi sebenarnya sangat kuat. Nuwa terpeleset dan menghindari belati itu, namun sebuah tiang di sampingnya berputar 360 derajat dan terayun ke arah Nuwa. Melihat tidak mungkin menghindarinya, Nuwa menahannya dengan kedua tangannya. Dengan ledakan yang keras, dia membanting ke salah satu sisi dinding dengan keras. Ketika dia menempel di dinding, lembing yang tak terhitung jumlahnya di sisi lorong siap berada di tempatnya, dan mereka menembak ke arahnya orang-orang di kapal hitam ini. Semuanya adalah bagian dari bos kapal, dan itu juga merupakan niat membunuh yang mematikan. Minhu awalnya menonton pertunjukan dengan mata terbuka, tetapi ketika dia melihat Nuwa ditelan oleh perahu hitam, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang buruk di hatinya. Dia baru saja berdiskusi dengan bos perahu untuk menangani Nuwa bersama,
tapi sekarang bos perahu menelan Nuwa dengan perahu hitam. Saya dan bos kapal juga berada di sisi yang berlawanan. Krisis yang kuat menghantamnya tiba-tiba, sebuah perahu hitam melaju ke arahnya, dan perahu hitam itu seperti hiu hitam besar, menelannya dalam satu tegukan sebelum Minhu bergerak. Setelah menjebak kedua dewa, kapal hitam lainnya melaju lurus ke bawah, dan target kapal hitam ini adalah Senong. Memanfaatkan kegagalan Fuxi dan Jisuan Yuan untuk menentukan pemenang, selama Senong terjebak, dia dapat membawa Luo Zheng pergi. Untuk bos kapal, situasinya sudah sangat jelas, dan prosesnya bahkan lebih lancar. Senong dengan panik mengejar dan membunuh perahu tak terlihat itu dengan penggaris panjang. Xiaolan berkonsentrasi untuk mengendalikan perahu tak terlihat untuk mengelak dengan gila-gilaan, tetapi dimanapun perahu tak terlihat itu bergerak, Senong selalu dapat muncul dalam waktu singkat. Dari sudut utara Huzu, perahu tak terlihat dan Senong muncul hampir bersamaan. Sudah terlambat bagi Xiaolan untuk melarikan diri. Gou Kidai, lengan Sentu terulur, seolah-olah memegang banyak benang tipis tak terlihat di tangannya, dan monster besar yang disambungkan mayat muncul di atas perahu tak terlihat. Hantu ini dieja oleh Sentu setelah sekian lama, dan ia memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Tapi tidak peduli seberapa kuat hantu itu, dia tidak bisa menghentikan putaran di tangan Senong. Hantu raksasa itu terbelah dua oleh kaki itu, dan darah hijau terciprat kemana-mana. Mata Sentu dipenuhi dengan kesedihan saat dia melihat hantu itu, yang dia pulihkan dengan hati-hati, dipenggal oleh Senong, tetapi karena hantu itu menghalangi kakinya, Xiaolan memiliki kesempatan untuk pergi bersama semua orang. Ini bukan pilihan untuk terus seperti ini, atau aku akan keluar dan memblokirnya, Xiaolan, bawa semua orang pergi, kata pria perunggu itu. Orang-orang kapal hitam tidak terlalu bersatu pada hari kerja, lagi pula, di dunia induk, masing-masing anggotanya pernah mewakili jahat, dan kebanyakan dari mereka memiliki catatan buruk. Tetapi ketika perlu mengorbankan diri untuk menyelamatkan anggota kapal hitam lainnya, mereka tidak memiliki keraguan atau keraguan, seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Setelah lama tinggal di kapal hitam, saya menjadi bagian dari kapal hitam. Kamu tidak bisa menghentikannya sendirian, kata Sentu dengan dingin. Setidaknya itu bisa menunda sedikit waktu. Permukaan tubuh pria perunggu itu mulai berubah menjadi dinding tembaga kuning. Dia tidak bermaksud untuk mendapatkan dukungan dari anggota kru lainnya, dan dia sudah memulai persiapan. Karena kamu ingin pergi, ayo pergi bersama, biarkan Xiaolan pergi sendirian dengan kristal merah, kata makhluk setengah manusia setengah rusa tidak jauh dari sana, itu adalah Mihike, dan salah satu anggota kapal hitam. Saya juga setuju, bahkan jika Anda menghadapinya secara langsung, Anda mungkin tidak akan kalah, Sentu mengangguk. Anggota kapal hitam ini bekerja sama dan benar-benar mampu melawan kekuatan alam abadi. Anda harus tahu bahwa belum lama ini, kapal hitam mengandalkan 4 orang untuk meninggalkan Leichi. Namun, di antara yang kuat di alam abadi, ada juga atasan dan bawahan, makhluk seperti Senong jelas sangat kuat di alam abadi, dan anggota kapal hitam tidak mau menghadapi mereka kecuali jika benar-benar diperlukan. Tanpa pilihan selain menghadapinya secara langsung. Perahu tak terlihat telah bergerak di luar angkasa lagi. Senong masih muncul seperti bayangan, kali ini ketika dia membunuhnya dengan satu kaki, pria perunggu itu bergegas keluar dari perahu tak terlihat terlebih dahulu. Cahaya di permukaan tubuh perunggu menyala, dan nafas token dari sisi lain keluar dengan kuat. Dia sudah memiliki pilar tembaga besar di tangannya, dan itu meledak ke langit. Retak, kaki tebasan Senong mengenai pilar tembaga. Pilar tembaga tebal ini tampak seperti lumpur, retak dari tengah, dan retakan berlanjut ke bagian bawah pilar tembaga. Pilar perunggu bolong yang sangat dibanggakan oleh manusia perunggu langsung dihancurkan. Setelah Senong menghancurkan pilar perunggu bolong dengan satu kaki, dia menebas pria perunggu itu dengan kaki lainnya dengan punggung tangannya. Melihat bahwa kaki kedua akan jatuh pada pria perunggu itu, perban melilit lengan Senong tanpa peringatan. Ujung perban lainnya adalah tiang bambu. Permukaan tubuh tiang bambu perban yang tidak diikat memancarkan warna-warni. Di antara perahu hitam, tiang bambu adalah yang terbaik dalam menggunakan racun. Ketika generasi pertama Guiking lahir, itu juga karena serangga kilat yang sangat efisien racun yang Ibu Cidi Qianzu di dunia. Wow, menarik perban dengan tiang bambu, dia melewati sosok perunggu dan bergegas menuju Senong. Warna tubuhnya bersinar, dan seluruh tubuhnya telah berubah menjadi setengah cair, dan kulit di bawah kulitnya bukanlah daging melainkan air. Hah! Satu kaki Senong jatuh ke tubuh tiang bambu, dan tubuh tiang bambu itu langsung melunak, berubah menjadi bola racun lengket yang melawan tren dan menyebar di lengan Senong. Zizi, begitu racun menyentuh Senong,
lengan Senong sudah menjadi hitam pekat, dan hitam pekat itu menyebar dengan kecepatan yang terlihat, mencapai lengan bawahnya dalam sekejap. Gunakan racun padaku. Sungguh naif. Lampu hijau di penggaris Senong di tangannya meludah, berguling ke belakang, dan dengan lembut melilit lengannya, lengan gelap kembali normal, dan sisa lampu hijau kemudian ikuti racunnya. Racunnya adalah tubuh dari tiang bambu, dan itu adalah kartu trufnya untuk mencairkan wujudnya sendiri dan mengubahnya menjadi cairan beracun mentah untuk menyerang. Meskipun Zugan tidak mencapai alam abadi, tetapi kualifikasinya di kapal hitam sudah sangat tua, dan dia bisa menduduki peringkat ketiga di kapal hitam dalam hal umur panjang. Dia mengorbankan racun 3 kali, setiap kali butuh waktu lama untuk pulih setelah pencairan, dan proses pemulihannya sangat menyakitkan, tetapi setiap kali dia membunuh lawan yang sulit, termasuk makhluk abadi yang kuat. Tapi kali ini dia bertemu Senong. Bola lampu hijau itu adalah musuh bebuyutan yang mematikan bagi tiang bambu. Setelah melihat lampu hijau, wajah ketakutan tiang bambu muncul di racun. Dia ingin melarikan diri tetapi sudah terlambat. Lampu hijau sudah terjerat dengan racun, dan kumpulan racun tidak dinetralkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Menghilang poison. Huan, orang di sebelah kiri membawa pedang besar bernama Chizan, dan orang di sebelah kanan adalah Sentu. Kedua orang ini memiliki hubungan yang baik dengan tiang bambu Du Huan. Melihat dia dilebur oleh lampu hijau yang dilepaskan oleh penguasa Senong, bagaimana mereka bisa menahan diri? Chizan membawa pisau raksasa di punggungnya, tanda gelap yang aneh menyala, lalu dia membawa pisau besar itu dan menebas kepala Senong. Cahaya pedang hitam bercampur dengan momentum yang tak terbendung dan menyerang ke arah Senong. Di antara 13 anggota kapal hitam, selain bos kapal, Chizan mungkin yang memiliki kekuatan serangan terkuat. Sayang sekali jarak antara alam abadi dan alam jiwa suci masih terlalu besar, apalagi untuk eksistensi seperti Senong yang memiliki senjata natal. Pisau Chizan, yang tampaknya mampu memotong langit dan tanah, hanya membuat klik teredam ketika menyentuh penggaris Senong, cahaya pedang hitam menghilang, dan jejak aneh di permukaan pisau raksasa itu hancur, dan seluruh pisau raksasa itu juga hancur pada saat yang bersamaan. Setelah Senong mengelus kaki ini, bagian depannya adalah satu kaki menuju Chizan Fan. Retak. Penguasa Senong memukul Chizan langsung di kepala. Meskipun Chizan dilindungi oleh roh sumber caotik, karakter seperti Senong memiliki ratusan ribu kekuatan ilahi dalam satu pukulan. Roh sumber caotik Chizan seketika lelah, kepalanya juga berubah menjadi bola busa darah pada saat bersamaan. Chizan berubah menjadi mayat tanpa kepala dan jatuh ke bawah. Chizan, mata Sentu merah cerah, dan dia mengulurkan tangannya untuk memegang kepala Senong. Senong bahkan tidak melihatnya, dia hanya mengambil satu kaki di depan kepalanya. Sentu mengulurkan tangannya untuk meraihnya dengan ringan, dan benar-benar meraih penguasa Senong. Senong tidak menyangka wanita seperti mayat ini bisa menangkapnya dengan satu kaki, dan dia akan mencabut penggaris Senong dengan punggung tangannya. Tapi tangan batu giok putih Sentu seperti penjepit, memegang erat penggaris Senong. Senong juga menunjukkan keterkejutan di matanya, tanganmu ini sangat kuat. Orang biasa tidak bisa mencium bau mayat Sentu, atau Sentu sendiri tidak berbau, tetapi dia selalu bersamanya sepanjang waktu, dengan orang mati, dia memang memiliki nafas mati yang unik di tubuhnya. Hanya Saint Soul Realm dapat memperkuat tubuh fisiknya ke titik di mana dia dapat bertarung melawan pembangkit tenaga Immortal Realm, yang memang dapat mengejutkan Senong. Pada saat Sentu sedang menunda-nunda, 3 anggota kapal hitam lagi mengelilinginya. Secara alami, mereka tidak akan melepaskan kesempatan singkat ini. Lagi pula, kesenjangan kekuatan di antara mereka terlalu besar, ditambah dengan jatuhnya Du Huan dan Chizan, kru lainnya berantakan dan tidak ada kerjasama. Dengan tangan lain Senong, dia hanya dengan ringan menyentuh kepala Sentu, yang memaksa Sentu mundur. Memanfaatkan momen ketika Sentu mundur, Senong mengeluarkan penguasa Senong, dan pada saat yang sama, ada gelombang keterkejutan di belakangnya. Puff puff puff. Salah satu dari 3 anggota kapal hitam itu terbelah 2, dan 2 lainnya patah lengan. Meski tidak akan jatuh, ia pasti akan kehilangan kekuatan tempurnya untuk sementara waktu. Panggilan. Setelah menurunkan beberapa awak kapal hitam itu berturut-turut, Senong berlari menuju kapal tak terlihat itu. Xiaolan di perahu tak terlihat tampak cemas, kemanapun dia pindah, Senong akan segera menemukannya, tetapi kru tidak dapat mengalahkan Senong. Tepat ketika Xiaolan bingung, pria perunggu itu muncul lagi di perahu tak terlihat. Bong, kakak Tongren, bagaimana menurutmu? Xiaolan tidak tahu mengapa Tongren pergi dan kembali. Mata pria perunggu itu menatap kristal merah Luo Zeng, wajahnya kejam,
dan dia membawanya di pundaknya dengan kedua tangan. Bo Longyin. Dia meraung, melepaskan kabut tipis dari tangannya, menyatukannya dengan kristal merah. Pilar tembaga bolong yang baru saja dibelah oleh Senong bukanlah tanda dari pantai seberang, tetapi senjata yang dibuat untuknya oleh bos kapal. Token pria perunggu dari sisi lain dapat menghubungkan senjata itu dengan dirinya sendiri. Pilar tembaga bolong telah bertarung dengannya selama ini, dan sekarang dipotong oleh Senong. Sulit untuk menemukan senjata yang lebih nyaman untuk sementara waktu. Dia tiba-tiba teringat kristal merah. Lalu membawanya dan menyatu dengan dirinya sendiri. Pria perunggu yang membawa kristal merah meninggalkan perahu tak terlihat di saat berikutnya dan berlari menuju Senong. Senong telah mengejar perahu tak terlihat begitu lama karena Luo Zeng. Melihat pria perunggu itu bergegas ke arahnya, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Sepotong kristal merah ini adalah bahan yang bagus, tetapi membawa Luo Zeng sebagai senjata, bukankah itu akan dikirim ke pintu? Senong tidak mengelak atau mengelak, dan menyerang ke depan. Penguasa Senong di tangannya menebas udara lagi, langsung ke kristal merah. Bang! Retak! Kristal merah gagal pecah di kaki pertama, tetapi kristal merah itu benar-benar hancur di kaki kedua. Bo Longyin. Kabut putih keluar dari tangan pria perunggu itu. Dia menyaksikan kristal merah itu hancur secara langsung, tidak dapat digunakan sebagai senjata sama sekali, dan dia berpikir bahwa tubuh Luo Zeng dalam kristal merah terintegrasi dengan dirinya sendiri sebagai senjata. Pria perunggu itu tidak terlalu peduli pada saat-saat kritis. Dia berpikir bahwa Luo Zeng adalah hal yang paling penting, dan Senong juga ada di sini untuk ini, jadi dia tidak berani membunuh Luo Zeng secara langsung. Harus selalu ada pemikiran untuk melempar tikus. Hasilnya persis seperti yang diharapkan oleh pria tembaga itu, ketika Senong memotong satu kaki lagi, alisnya tampak berkerut. Kali ini, dia, Ji Xuan Yuan, dan Min Hu menerima perintah dari klan Yuanling pada saat yang sama, dan permintaannya adalah untuk menangkap Luo Zeng hidup-hidup yang tidak dapat melarikan diri dari sisi lain. Melihat pria perunggu itu membawa Luo Zeng lurus ke atas, penguasa Senong yang telah dipotongnya sedikit dibelokkan dan disambut ke arah kepala pria perunggu itu. Pria perunggu, yang telah mengalami banyak pertempuran, berharap Senong akan melakukan trik ini. Kepalanya sedikit menyusut, dan dia berbalik dengan Luo Zeng di pundaknya, dan sekali lagi menyembunyikan dirinya di belakang Luo Zeng. Sambil menutupi dirinya, dia juga membawa Luo Zeng menuju Senong. Dalam keputusasaan, Senong tidak punya pilihan selain menyingkirkan penguasa Senong dengan panik. Pada jarak seperti itu, dia benar-benar tidak bisa menghindari pukulan dari pria perunggu itu, jadi dia hanya bisa memilih untuk menahannya dengan keras. Bang! Kepala Luo Zeng membentur dada Senong dengan keras. Kekuatan yang kuat melewatinya, menembus jantung Senong langsung melalui dadanya, dan menghilang setelah menembus ratusan kaki dari punggungnya. Ini adalah kekuatan supernatural kekuatan bolong dari manusia perunggu, yang memiliki daya tembus yang sangat kuat. Dari kepala Luo Zeng hingga jarak ratusan kaki di depan, kekuatannya sama, karakteristik non-pelemahan ini dapat memainkan peran yang menentukan dalam banyak kasus. Tubuh Senong tampak bergetar, dan rasa sakit yang parah di dadanya membuat wajah Senong menjadi gelap, dia sebenarnya terluka ringan. Niat membunuh melintas di matanya, dan bayangan sosoknya yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakang pria perunggu itu. Wow, itu adalah peretasan satu kaki lainnya. Dalam cahaya hijau yang kaya di permukaan penggaris Senong, ada benang hitam yang tersembunyi satu persatu. Senong bagus dalam detoksifikasi, dan bahkan lebih baik dalam menggunakan racun. Racun aneh hijau willow ini adalah keterampilan unik yang dipahami Senong sendiri. Setelah terjerat oleh racun aneh berwarna hijau willow ini, bahkan alam abadi pun tidak akan berdaya. Secara umum, Senong tidak akan menggunakan langkah ini untuk menghadapi alam jiwa suci, tetapi sekarang dia jelas sangat marah. Tapi pria tembaga itu terlihat seperti habis-habisan. Meskipun kecepatan Senong jauh lebih cepat darinya, tidak peduli seberapa cepat Senong, pria perunggu itu hanya perlu menahan Luo Zeng yang di depannya. Wan Qi Senong, yang berisi racun willow dan hijau, baru saja dipotong, dan pria perunggu itu telah membawa Luo Zeng dan menabraknya kembali, dan pria perunggu itu sendiri bahkan tidak perlu berbalik. Pukulan pria perunggu itu terlalu mendadak, tetapi Senong tidak bisa bereaksi. Melihat Luo Zeng membanting penguasa Senongnya sendiri, Senong tidak punya waktu untuk bergerak. Tanda tanya tanda seru. Penguasa Senong telah ditebas di kaki Luo Zeng, membuat suara yang tajam, seperti suara senjata yang berpotongan. Adegan ini tidak hanya mengejutkan Senong, tetapi juga mengejutkan Tong Ren dan awak kapal hitam lainnya. Pria perunggu itu tidak berpikir bahwa Senong akan berani membunuh Luo Zeng,
bagaimana ini bisa terlihat seperti senjata pelempar tikus. Shen Nong juga takut Luo Zeng akan mati di bawah tebasan ini. Tapi setelah beberapa saat, semua orang menatap Luo Zeng, yang berdiri di bahu pria perunggu itu, tanpa cedera. Mengesampingkan racun aneh Liu Lu, barusan kekuatan satu kaki Shen Nong Zan juga mencapai 100.000 jun ilahi. Melihat bahwa Luo Zeng dapat menahan pukulan ini dan mengeluarkan suara yang tajam, apakah roh sumber kekacauan yang berpengaruh? Kapan roh sumber kekacauan dapat memblokir kekuatan 100.000 dewa? Melihat pria perunggu itu telah mencapai titik ini, dia tidak memiliki keraguan di hatinya. Dia benar-benar menganggap Luo Zeng sebagai senjata tak tertandingi yang tak terkalahkan, bergegas menuju Shen Nong lagi, dan berteriak pada saat yang sama, "Saudara-saudara dari kapal hitam, tolong aku." Seorang anggota kapal hitam mengulurkan tangannya dan menepuk topi langit, dan tanda dari pantai seberang berputar keluar. Tanda dari pantai seberang sebenarnya adalah cabang yang hangus dan layu. Kekuatan layu. Kekuatan supernatural pertapa yang digunakan Luo Zeng saat bertarung melawan Feng Nu dilemparkan dengan kayu layu. Anggota kapal hitam lainnya meletakkan tangannya di dadanya, sebuah lensa bundar kecil muncul di antara kedua tangannya, dan pada saat yang sama cermin itu diarahkan ke sosok perunggu itu. Cermin pembalikan Ling. Om, kekuatan yang dilepaskan oleh dahan hitam hangus itu menyinari pria perunggu melalui cermin pembalik Ling. Kekuatan layu ini dapat langsung meningkatkan kekuatannya sendiri sebanyak 6 kali. Dorongan diterapkan langsung ke manusia perunggu. Tong Ren adalah pemain yang kuat di antara banyak anggota kru, dan kekuatan penuhnya bisa mencapai 50.000. Kekuatan semacam ini jelas merupakan pemimpin di banyak alam jiwa suci, dan sedikit lagi dapat menyentuh dasar alam abadi. Dikombinasikan dengan kekuatan layu, kekuatan yang meletus adalah 300.000 dewa. Dan selama dia mendapat dukungan dari dua anggota kapal hitam, dia dapat terus-menerus mengeluarkan kekuatan 300.000 dewa. Huhuhu. Kabut putih di tangan pria perunggu itu benar-benar membungkus Luo Zeng, dan dia merasa kekuatannya berlipat ganda dan berlipat ganda. Meskipun anggota kapal hitam memang memiliki latihan kooperatif di area ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya pada eksistensi seperti Shen Nong. Mati untukku. Shen Nong secara alami merasakan momentum besar dari pria perunggu itu. Di satu sisi, Shen Nong ingin menghindari pukulan ini, dan di sisi lain, dia khawatir apakah Luo Zeng dapat menanggung kekuatan pria perunggu itu. Tapi Shen Nong tidak dapat mundur, dan anggota lain dari kapal hitam berdiri, yang mengendalikan Xiaolan yang tak terlihat dari kapal. Perahu tak terlihat. Jebakan di wilayah udara. Kapal tak terlihat itu sendiri adalah token tipe luar angkasa dari sisi lain. Meskipun tidak agresif, ia memiliki kemampuan kelas 1 untuk melarikan diri dan menjebak orang. Perahu tak terlihat transparan dibongkar dalam sekejap dan berubah menjadi fragmen ruang transparan yang tak terhitung jumlahnya. Fragmen ruang ini digabungkan kembali untuk membentuk sangkar ruang di kehampaan untuk menjebak Shen Nong. Diberi waktu untuk Shen Nong, tidak akan sulit untuk memecahkan sangkar ruang. 5 napas, atau bahkan 3 kali napas sudah cukup. Tetapi ketika Xiaolan menjebak Shen Nong, dia juga membiarkan pria perunggu itu masuk. Menghadapi pria perunggu Shen Nong tidak dapat dihindari. Lai Sanshi, aku harap kamu bisa menangkapnya. Mata pria perunggu itu melotot seperti katak, darahnya membengkak, dan kabut putih membungkus tubuh Luo Zeng dengan tangannya, dan dia membanting ke arah Shen Nong. Melihat Shen Nong tidak bisa menghindarinya, dia mengusapkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke penggaris Shen Nong. Om, lampu hijau terbentang di sepanjang kakinya, dan lampu hijau itu tampak mekar di tubuhnya seperti cabang pohon willow yang mekar penuh. Tepat ketika sinar cahaya baru saja mekar, kepala Luo Zeng menghantam tubuh Shen Nong. Ledakan. Shen Nong menahan pukulan itu, tetapi tubuhnya yang kuat tidak terluka. Namun, penggaris Shen Nong yang tidak bisa dihancurkan tiba-tiba berputar, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang membengkokkan penggaris itu. Hei, pria perunggu itu tidak berhenti sama sekali, dan menghancurkan Luo Zeng di Shen Nong lagi. Penggaris Shen Nong semakin terpelintir, seluruh tubuh penggaris benar-benar terpelintir. Ledakan. Dengan hantaman ketiga, Shen Nong berguling ke belakang, menghancurkan sangkar luar angkasa Xiaolan. Meskipun penguasa Shen Nongnya terdistorsi dari bentuknya, bagaimanapun juga ia bertahan dari 3 serangan pria perunggu itu. Penguasa Shen Nong terdistorsi seperti itu, yang tentunya membuat Shen Nong merasa tertekan, dan kerusakan senjata natal membutuhkan pemanasan jangka panjang untuk pulih. Tapi yang lebih mengejutkan Shen Nong adalah bahwa Luo Zeng telah menahan kekuatan seperti itu dan masih utuh. Pria perunggu itu sangat menyesal melihat Shen Nong menghancurkan sangkar luar angkasa, dia merasa bahwa dia dapat membunuh Shen Nong dengan usahanya sendiri,
tetapi dia segera melihat bahwa keterkejutan Shen-Nong bukan berasal dari kekuatannya sendiri, tetapi dari Luo Zeng di tangannya. Tubuh fisik orang ini sangat berguna sebagai senjata. Luo Zeng menanggung hampir 300.000 dewa tanpa kerusakan. Ekspresi wajah pria perunggu itu segera sama dengan Shen-Nong, penuh kehikmatan dan keterkejutan. Di ujung barat laut dunia induk, pohon tembaga langka tumbuh. Akar pohon tembaga ini ditancapkan jauh ke dalam tanah, dan setelah waktu yang lama, ia mampu mengekstraksi biji tembaga yang sangat istimewa dari kedalaman tanah dan menyuntikkannya ke jantung pohon. Jenis tembaga ini disebut tembaga air, yang sangat lembut dan kental serta cair. Potong dengan hati-hati dengan pisau, tembaga air dapat dengan mudah dibagi. Tapi begitu kekuatan besar menghantamnya, tembaga air menjadi sangat padat seketika, dan itu adalah cairan dengan sifat magis. Menurut fitur ini, bos kapal membantu pria perunggu membuat pilar tembaga bolong. Di masa lalu, pria perunggu juga mencoba cermin memutar kastanya dan kekuatan layu, dan mengerahkan hampir 300.000 kekuatan ilahi pada pilar tembaga bolong, dan pilar tembaga bolong dengan mudah menahannya. Semakin kuat kekuatannya, semakin kuat pilar tembaga bolong. Jika pria perunggu itu memiliki kekuatan 300.000 dewa sebelumnya, Shen-Nong tidak akan mampu membelah pilar tembaga bolong. Tetapi pada saat itu, pria perunggu hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melakukan bolong yin, dan pilar tembaga bolong secara alami dihancurkan oleh Shen-Nong. Tapi sekarang senjata pria perunggu itu bukanlah pilar tembaga bolong, melainkan tubuh manusia. Meskipun orang ini pada dasarnya adalah orang kuat di alam abadi, namun kekuatan 300.000 kekuatan dewa dapat diberikan pada orang kuat di alam abadi, yang dapat langsung menghancurkan tubuhnya. Baru saja dahi pria perunggu itu berdarah ke atas, tetapi dia tidak mempedulikannya. Hanya sekarang setelah dia tenang, dia menyadari bahwa itu sama sekali tidak masuk akal. Pada saat yang sama hal yang tidak masuk akal ini terjadi, dalam 32 tingkat kedamaian, di batu Sanxing yang ditambatkan oleh Luo Zeng, tubuh jangkar Luo Zeng berubah. Kekuatan yang diterapkan pada tubuh fisik Luo Zeng ditransmisikan ke tubuh jangkar. Dan tubuh jangkar terhubung ke gulungan abadi, dan gulungan abadi terhubung ke pengadilan abadi. Fluktuasi yang tidak terdeteksi melewati cawan suci di pengadilan abadi Tuhan dengan kecepatan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Hei, tubuh Luo Zeng bergetar, dan bahkan seluruh Holy Grail bergetar. Setelah darah kental sedikit berfluktuasi, spektrum di lubang di tanah mulai berubah. Awalnya, ada dua berkas cahaya yang muncul di peta ini, dan kedua berkas cahaya itu mewakili garis keturunan Ciyu dan Dewa Kekacauan kuno. Kedua berkas cahaya ini memiliki atribut kehidupan, jadi mereka meluas ke arah-arah hidup di sisi kiri bawah. Tetapi setelah Luo Zeng mengambil kekuatan 300.000 dewa, seberkas cahaya lain tumbuh beberapa inci di area berbentuk kipas di sisi kanan bawah yang mewakili atribut kehancuran. Ekspresi kompleks muncul di wajah keempat patung perunggu yang bercokol di semua sisi alun-alun. Itu semua untuk anak ini memadukan darah dan menciptakan kembali. Mengapa dia tidak bermain kartu menurut akal sehat? Secara umum, meskipun orang yang memenuhi syarat berhasil dikenali oleh garis keturunan asli, peta akan diselesaikan dalam waktu sesingkat mungkin dan tidak akan ada perubahan lebih lanjut. Luo Zeng telah berbaring di Holy Grail untuk waktu yang lama, dan tidak bergerak, bagaimana pancaran cahaya di peta bisa meningkat. Ini terlihat seperti curang. Selama seberkas cahaya terhubung ke tepi bukaan, itu berarti Anda dikenali oleh garis keturunan asli, dan itu juga berarti Anda telah mendapatkan garis keturunan asli. Ada total 373 berkas cahaya, semakin besar potensi seseorang, semakin banyak berkas cahaya yang terhubung, dan semakin besar potensi garis keturunan asli yang menyatu. Tampaknya ada masalah dengan garis keturunan aslinya. Jika sinar cahaya ini juga bisa menyentuh lingkaran cahaya, anak ini akan memiliki 3. Rekor terbaik di pengadilan Dewa Abadi adalah 14 sinar cahaya, tetapi mereka juga memecahkannya dalam satu nafas. 14 berkas cahaya diperpanjang, tidak seperti ini. Keempat patung perunggu semuanya menatap Luo Zeng, dan ada sedikit kegembiraan di mata mereka. Dari rasa tanggung jawab terakhir, mereka berharap semuanya akan seperti biasa, jadi ketika Luo Zeng pertama kali muncul, mereka sangat bermusuhan. Namun setelah mencapai langkah ini, mentalitas patung perunggu tersebut berubah lagi. Pengadilan Dewa Abadi ini selamanya ditinggalkan. Di bawah kunci-kunci waktu, waktu hampir abadi yang tersisa mungkin akan mempertahankan status quo selamanya, yang merupakan waktu yang lama dan membosankan. Jauh di lubuk hati mereka, mereka berharap ada sesuatu yang aneh yang akan menghancurkan keabadian, tetapi tidak ada yang mau mengatakannya, dan sekarang hal aneh ini telah muncul.
Shen Nong menatap Luo Zeng di bahu pria perunggu itu dengan ekspresi mengerang. Meskipun dia tidak dapat mengetahui persendiannya, dia sepenuhnya memahami bahwa klan Yuanling ingin memenangkan Luo Zeng dengan gembar-gembor. Setelah mencapai titik ini, Shen Nong tidak berniat menyerah. Dengan goyangan ringan tangan kanannya, penguasa Shen Nong yang bengkok telah disembunyikan di dalam tubuhnya. Kekuatan darah yang mengerikan dilepaskan dari tubuh Shen Nong, dan sosok hijau dengan kepala banteng dan tanduk tajam muncul di belakangnya. Setelah hantu itu mengeluarkan teriakan aneh, ia menghilang dalam sekejap, dan dengan cepat memadat di tubuh Shen Nong. Selain menggunakan garis keturunan sendiri untuk memadatkan senjata kelahiran, alam abadi juga memiliki kekuatan supernatural garis keturunannya sendiri. Seperti pedang emas Dong Huang, seperti matahari pemusnah dunia di Jun. Garis keturunan Shen Nong dinamai darah aneh oleh dirinya sendiri, sebagai salah satu garis keturunan tingkat akar, darah aneh itu sangat kuat, dan tidak kalah dengan Ji Xuanyuan, Dong Huang, Di Jun, dan pusat kekuatan alam abadi lainnya. Tetapi hanya sedikit orang di dunia ibu yang telah melihat kekuatan supernatural garis keturunan Shen Nong, karena dia hanya menggunakannya beberapa kali. Darah aneh ini dapat mengubahnya menjadi 3 varian berbeda, varian ini tidak dapat dihancurkan, tetapi dalam proses menjadi varian, Shen Nong akan mengigau, dan setiap kali dia menggunakannya, waktu dia untuk berubah menjadi varian akan semakin singkat, lebih lama. Shen Nong takut suatu hari dia tidak akan bisa berubah kembali, dan akan langsung menjadi monster mutan tanpa kesadaran diri, jadi dia berhati-hati setiap kali menggunakan darah ini. Untuk menghadapi awak kapal hitam, dia sama sekali tidak mau menggunakan kekuatan sihir darahnya. Tetapi melihat karakteristik aneh dari tubuh fisik Luo Zeng, Shen Nong menyadari bahwa dia tidak dapat menunda lagi. Tubuhnya mulai memanjang, 2 tanduk tumbuh dari kepalanya, dan kakinya berubah menjadi kuku yang tebal. Ini domba yang aneh. Kesadaran Shen Nong berangsur-angsur kabur. Monster domba adalah yang paling ganas dari 3 varian, dan itu juga yang paling tidak disukai Shen Nong. Satu-satunya tempat di mana Shen Nong dapat mengendalikan tubuh domba aneh ini adalah dengan memberikannya instruksi ambil kembali Luo Zeng. Kemudian kesadaran di mata monster kambing itu menghilang, dan dia melolong aneh setelah bingung beberapa saat. Pria perunggu tidak jauh dari sana telah mengamati untuk waktu yang lama, melihat monster kambing itu masih sedikit bingung, dia membuat keputusan tegas dan melemparkan Luo Zeng ke arah monster kambing itu. Boom! Itu masih kekuatan 300.000 dewa. Monster kambing itu masih melolong, dan langsung dihempaskan dari udara, membuat lubang besar di tanah. Tapi kambing yang hampir abadi ini tidak memiliki luka, ia berbalik, berlari di tanah dengan tangan dan kaki bersamaan beberapa langkah, dan kemudian berlari menuju pria perunggu itu lagi. Boom! Pria perunggu itu membawa Luo Zeng dan meledakkan monster kambing itu ke tanah lagi. Dia tidak percaya bahwa tubuh varian yang diubah oleh Shen Nong tidak dapat dibunuh. Tapi apa yang tidak diketahui pria perunggu itu, setiap kali dia menghancurkan Luo Zeng, berkas cahaya ketiga di kuadran kehancuran dalam spektrum di bawah cawan suci di pengadilan Dewa Abadi akan memecahkan satu bagian. 3490